Putriku sudah tiada. Papa, Guoguo ada di sini. Dan suamiku, ketika dia tiada, malah sibuk menenangkan kakak ipar milikku, cinta pertamanya. Guo. Bu, Guo masih ada di dalam. Aku harus masuk untuk menyelamatkan Guo. Hanya anak perempuan tak berguna. Lebih baik dia tiada di dalam sana. Kamu adalah menantu yang dinikahi keluarga lu kami dengan uang. Jika kamu sampai celaka demi pembawa sial ini, siapa yang akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk putraku? Ibu, Guo itu juga cucu kandungmu. Cuy, dia hanyalah anak perempuan yang tak berharga. Mana mungkin seberharga cucu laki-laki kesayanganku? Man, Mas, Guo masih di dalam. Cepat selamatkan Guo. Tolong selamatkan Guo sekarang. Kamu tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan putri kita dengan selamat. Nak, lihat, aduh nak, kamu selamatkan kakak ipar dan Chen dulu. Anak perempuan tak berharga itu, biarkan saja dia tiada. Aduh, putraku. Kakak ipar, Guo. Papa, Guoguo di sini. Guo. Luze, aku di sini. Papa, jangan tinggalkan Guoguo. Kakak ipar, apa Xiao Chen baik-baik saja? Ze, untunglah kamu datang. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Apinya terlalu besar. Aku akan membawa kalian keluar dulu. Ayo. Papa, jangan biarkan Guoguo sendirian. Aze, lebih baik kamu bantu Guoguo saja, Pak. Tidak Papa. usah peduli. Kalau begitu, jaga Xiao Chen baik-baik. Petugas pemadam kebakaran akan segera datang. Paman muda, jangan pergi. Tolong selamatkan aku dan ibu. Kakak ipar, ada apa? Kakiku terkilir. Kakak tertuamu tidak ada. Aku gagal menjaga Xiao Chen dengan baik. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan membawa kalian keluar dulu. Papa, Guoguo takut. Papa. Guo jangan takut. Papa akan membawa Bibi dan Xiao Chen keluar dulu. Lalu aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Tunggu Papa. Mama berbohong, Papa tidak sayang Guoguo. Papa lebih sayang Bibi dan kakak Xiao Chen. Guo. Di mana Guo? Di mana Guo, Mas? Kenapa kamu tidak membawa Guo keluar juga bersama-sama? Man, kakak ipar terluka. Mereka berdua sangat ketakutan dan perlu ditenangkan. Aku akan menyelamatkan mereka dulu. Baru setelah itu, masuk menyelamatkan Guo. Mereka perlu ditenangkan. Apa Guo tidak membutuhkannya juga? Usia Guo baru 4 tahun. Betapa tak berdayanya dia di dalam sana. Betapa takutnya dia. Paman, Xiao Chen bertahanlah. Man, jangan berbuat onar lagi. Aku akan membawa mereka ke rumah sakit dulu. Ayo pergi. Guo ku sayang. Guo. Jika pembawa sial itu tiada, biarkan saja kamu dan suamimu bisa buat anak lagi nanti. Ayo ikut aku kembali. Ayo, pergi sekarang. Tidak, aku akan menyelamatkan Guo. Kalian tidak mau menolongnya? Kalian menganggapnya sampah, tapi dia adalah darah daging yang mengandungnya. Selama 9 bulan, dia bagian dari diriku. Kalian tidak mau menolong, biar aku yang tolong. Guo. Di mana kamu, Guo? Mama, Guoguo di sini. Guo, jangan takut. Maafkan Mama, Guo. Mengapa Papa selalu saja tidak menyadari keberadaan Guoguo? Padahal Guoguo sudah memanggilnya dengan suara sangat kencang. Guo sayang, kita jangan menangis dulu ya. Tutup hidung dan mulutmu rapat-rapat. Mama akan membawa Guo keluar dulu ya. Iya. Guoguo tidak mau papa jahat itu lagi di kehidupan selanjutnya. Berikan Guoguo seorang papa yang baik. Guo tidak perlu menunggu sampai kehidupan selanjutnya. Setelah kita keluar, Mama akan segera mencari papa baru untuk Guo. Oke? Oke. Mama jangan menangis. Aku ingin mendengar Mama menyanyikan lagu Chong RV. Mama, Guoguo ingin tidur. Iya, nanti setelah di luar Mama akan menyanyikan lagu itu untuk Guo. Setuju? Kita akan segera keluar kok. Sekarang jangan tidur dulu. Tidak boleh tidur. Guo. Bangunlah. Langit yang hitam tergantung rendah. Bintang-bintang yang terang mengikutinya. Siapa yang sedang kamu rindukan? Guo-ku sungguh hebat. Nyanyianmu bagus sekali. Guoguo adalah putri kecilnya ibu-ibu. Guoguo tidak mau ayah yang jahat lagi. Di kehidupan mendatang, aku akan mencarikan ayah yang baik untuk Guoguo. Tidurlah yang nyenyak, Guo. Saat kamu bangun nanti, ibu-ibu akan membawamu mencari ayah baru. Bagaimana menurutmu?
Nyonya Wen, anak ini sudah tidak bernapas lagi. Tidak, anakku masih hidup. Dia hanya sedang tertidur. Kemari, biar aku bantu menggendong anak itu. Kurasa Gogo juga tidak ingin melihat ibu-ibu sesedih ini. Guo. Semua ini salah pembawa sial itu. Jika bukan karena dia menghambat Aze, cucu kesayanganku tidak akan sampai pingsan karena menghirup asap pekat. Ibu, ini bukan salah Gogo. Aze, kamu baru saja naik jabatan. Gogo akan segera masuk taman kanak-kanak. Itu masa yang butuh banyak uang. Seharusnya kamu tidak memilih kamar perawatan semewah ini untuk Xiaochen. Tidak apa-apa. Untuk biaya rawat inap Xiaochen kali ini, aku menggunakan kartunya Man. Lalu, apakah Menman tidak akan marah? Dia bisa membantu cucu kesayanganku, dia seharusnya merasa sangat terhormat. Sudah cukup. Guo masih berada di lokasi kebakaran, aku harus segera kembali untuk melihatnya. Aze. Sudah, tidak perlu kembali. Tadi saat kalian baru saja pergi, datang banyak sekali petugas pemadam kebakaran. Mungkin saat ini, di rumah, dia sedang hidup senang dan makan enak. Tidak seperti cucu kandungku yang malang, yang sekarang masih terbaring di rumah sakit ini. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak bisa. Aku mohon padamu suamiku, cepat angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Halo, nomor yang Anda tuju? Aze, aku dengar orang-orang di lantai atas semuanya sudah berhasil diselamatkan. Jadi tidak apa-apa? Syukurlah kalau begitu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Maaf. Ada apa? Kakiku terkilir sebentar. Kakimu terkilir. Apa kalian sudah puas berpelukan? Men, jangan salah paham dulu. Semuanya tidak seperti yang kamu lihat. Man, kenapa kamu datang ke sini? Aku datang di saat yang tidak tepat, telah mengganggu kemesraan dan cinta kalian kan? Aduh, Man, kamu salah paham. Kaki kakak ipar terkilir, jadi aku hanya membantunya. Kamu masih ingat kalau dia itu kakak iparmu. Apa tadi itu terlihat seperti sedang membantu? Antara adik ipar dan kakak ipar, bisakah kalian tahu batasannya sedikit saja? Seandainya aku tidak datang, apakah kamu berniat akan terus berada di sini? Man kakak ipar sendirian. Membesarkan anak itu tidaklah mudah. Apalagi sekarang Xiaochen sedang pingsan tidak sadarkan diri, kakinya juga sedang terkilir, aku hanya ingin membantu sebisa mungkin. Memangnya suaminya sudah tiada? Wenman, jangan bicara buruk seperti itu tentang kakakku. Jika memang suaminya masih ada, kenapa harus kamu sebagai adik iparnya yang bergegas memberikan pelukan dan memberikan kehangatan? Kenapa saat dia menjalani hidup yang terasa menyedihkan, aku malah harus berbagi suamiku dengannya? Kenapa putriku juga harus berbagi sosok ayah dengan anaknya? Man, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi hubungan aku dan kakak ipar itu benar-benar suci tanpa noda. Di dalam hatiku hanya ada kamu dan Guo. Kamu orang yang sangat lembut dan begitu baik hati, kamu pasti bisa mengertiku, kan? Tidak, aku tidak mengerti. Saat kamu menolong mereka berdua, ibu dan anak itu, dan saat kamu berada di rumah sakit untuk merawat mereka, apakah di dalam hatimu, kamu tidak pernah berpikir bahwa putrimu dan juga istrimu ini sangat membutuhkanmu juga? Diam kamu, seorang anak perempuan yang tidak berguna. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan cucu kesayanganku. Seluruh anggota keluarga Lu harus selalu berfokus dan melayani cucu kesayanganku, termasuk anak perempuan tidak berguna yang kamu lahirkan. Dia juga harus melayani cucu kesayanganku seumur hidupnya untuk menjadi budak. Guo sudah tiada. Guo sudah tiada. Wenman, aku tahu kamu mempermasalahkan kedekatanku dengan kakak ipar. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak boleh mempermainkan keselamatan Guo. Kamu sekarang hanyalah seorang istri, pencemburu yang tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal? Lalu bagaimana denganmu, Luze? Saat kamu mengabaikan istri dan putrimu, dan tidak mempedulikan darah dagingmu sendiri, apakah kamu masih merasa dirimu masuk akal? Tidakkah kamu tahu betapa kecewanya Guo kepadamu? Papa, jangan tinggalkan Guo sendiri. Man, aku benar-benar tidak mengabaikan kalian. Hanya saja sekarang, Su Hua dan Xiao Chen lebih membutuhkanku. Kamu adalah wanita yang mandiri dan kuat. Kamu bisa melakukan segalanya dengan sangat baik, termasuk merawat Guo. Kamu tidak seperti Su Hua. Kakak tidak ada di rumah sepanjang tahun. Dia begitu lemah dan sering menangis. Bagaimana mungkin di sisinya tidak ada seorang pria? Jadi Guo dan aku memang pantas untuk diabaikan. Tidakkah kamu tahu bahwa Guo benar-benar sudah? Azi, Xiao Chen sudah sadar. Aduh, ayo nenek beri cium sayang.
Paman, ini sakit sekali. Aku mau paman meniup lukaku. Xiao Chen sayang, paman akan segera ke sana. Sudahlah Man. Xiao Chen ini adalah cucu tertua di keluarga Lu dan kesayangan ibu. Cobalah untuk mengerti. Bisakah kamu sedikit lebih berlapang dada? Aku pergi melihat Xiao Chen dulu. Asalkan Xiao Chen baik-baik saja, aku akan segera kembali melihat Guo. Kamu tidak akan bisa menemuinya. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Guo lagi. Kamu. Wenman, sudah kubilang, jangan jadikan Guo bahan gurauan. Luze, mari kita bercerai. Wenman, apa yang harus kukatakan agar kamu mengerti? Aku sudah bilang kalau hubunganku dengan Suhua hanya sebatas kakak dan adik ipar saja. Selain itu, tidak ada apa-apa lagi. Aku merawat mereka hanya karena kakak sedang tidak ada di sisi mereka. Nasib mereka sebagai janda dan anak yatim sudah cukup malang. Bisakah kamu sedikit lebih mengerti? Paman muda, Sudah, jangan menangis. Jangan rewel lagi ya. Kamu pulanglah dulu. Temani Guo. Aku mau menjenguk Xiao Chen sebentar. Beritahu Guo, papa akan segera pulang untuk menemaninya. Pulanglah sekarang. Halo sayang. Sepertinya ketubanku sudah pecah. Aku akan melahirkan. Cepatlah pulang. Man, kakak ipar juga hampir melahirkan. Aku harus menemaninya di rumah sakit. Hubungi saja 911. Halo sayang. Guo sedang demam tinggi sekarang. Dia terus-terusan kejang. Aku takut. Man, hari ini Xiao Chen diganggu teman-temannya saat di taman. Bawa Guo ke rumah sakit sendirian dulu ya. Setelah aku menenangkan Xiao Chen, aku akan menyusul ke sana. Kalau bukan Xiao Chen, pasti urusan kakak ipar. Lebih baik kamu jalani hidup bersama kakak ipar saja. Xiao Chen, paman muda di sini. Biar kulihat di mana yang sakit. Aduh, cucu kesayanganku, kamu sangat akrab dengan paman muda. Bagaimana kalau jadi anak kandung paman muda saja? Lagi pula, ada orang tertentu yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Ibu, Man masih ada di sini. Luze, Guo sudah tiada. Aku tidak akan lagi mengalah demi semua ini. Selamat ya, kini tak ada lagi yang akan mengganggu keharmonisan antara kamu dan Suhua beserta anaknya. Ayah, beberapa hari lagi adalah hari anak 1 Juni. Hadiah apa yang ayah siapkan untuk Guo? Bagaimana kalau ayah memberi Guo boneka Ultraman? Ya, Ultraman itu kesukaan kakak Xiao Chen Guo. Hanya main boneka Barbie. Guo ingin ayah dan ibu menemani Guo main boneka Barbie. Baiklah, ayah dan ibu akan menemani Guo bermain boneka Barbie. Iya, Guo, lihatlah, ibu membelikan boneka Barbie untukmu. Dia sama cantiknya dengan Guo loh. kamu terlihat sangat buruk saat menangis. Pantas saja pamanku tidak menyukaimu dan hanya menyukai ibuku. Xiao Chen, kamu tidak apa-apa. Bukankah pamanmu sudah bilang jangan lari-larian sembarangan, lain kali aku tidak akan membiarkan pamanmu mengajakmu keluar lagi. Sudahlah, dia kan anak laki-laki. Wajar saja kalau dia nakal sedikit. Kamu jangan selalu bersikap galak kepada Xiao Chen ya. Man, sedang apa kamu di sini? Di mana Guo? Dia tidak bersamamu. Ternyata kamu masih ingat pada Guo. Kupikir dalam pandangan dan hatimu hanya ada anak orang lain saja. Xiao Chen sangat ketakutan karena insiden kebakaran itu dan mengalami gangguan trauma. Kata dokter dia harus didampingi dan diberikan pengertian. Kebetulan besok hari anak, jadi aku mengajaknya kemari untuk membeli mainan. Hari anak? Luze, apa kamu masih ingat janji yang kamu buat kepada Guo? Tentu saja aku ingat. Guo bilang, dia ingin ayah dan ibu menemaninya bermain boneka Barbie. Bukankah ini pas? Aku juga akan membelikan boneka Barbie untuk Guo sekalian. Kamu membelikan mainan untuk putri kita cuma sekadar sekalian saja? Di tengah kebakaran itu, mana mungkin dia ketakutan saat ada dalam perlindunganmu? Saat kamu meninggalkan Guo seorang diri di lokasi kebakaran, apa kamu tidak berpikir bahwa Guo juga akan merasa takut? Aku. Paman muda, bibi menakutkan sekali. Xiao Chen takut. Xiao Chen jangan takut. Wenman, sudah kubilang, semua ini akan berlalu. Setelah Xiao Chen pulih sepenuhnya, aku akan menebus kesalahanku padamu dan Guo. Apa aku dan Guo selamanya hanya akan selalu ada di belakang ibu dan anak itu? Jika kamu sangat peduli pada mereka, kenapa kamu tidak dulu langsung menceraikanku saja, lalu menikahi dia? Kenapa kamu harus mengabaikan dan menyiksa aku dan Guo seperti ini?
Man. Apalagi yang harus kukatakan supaya kamu tidak salah paham mengenai hubunganku dengan Suhua? Aku bersumpah dalam hatiku, hanya ada kamu dan Guo. Z, sudah waktunya Xiao Chen kembali ke rumah sakit. Lebih baik kita pulang sekarang. Sudahlah, Man. Sebaiknya kamu temani Guo di rumah. Aku janji, besok aku pasti akan menemanimu, dan Guo merayakan hari anak. Bisa kan? Baiklah, besok jam 3 sore, aku tunggu di rumah tua keluarga Lumu. Tenang saja, aku pasti tidak akan terlambat. Ayo Suhua, aku antar kamu dan Xiao Chen kembali ke rumah sakit. Iya, mari jalan. Bibi, apa Guo sudah tiada? Sebenarnya aku sama sekali tidak ketakutan. Nenek bilang semua orang di rumah ini harus memanjakanku. Ibu melahirkanku, jadi ibu adalah pahlawan terbesar di keluarga ini. Semua orang harus bersikap baik kepada ibuku. Kamu, Wenman. Bagaimana bisa kamu memukul anak-anak? Paman, Bibi tidak menyukaiku. Aze, sudahlah. Sifat Menman memang dasarnya tidak baik. Jangan buat Menman marah lagi. Lebih baik kita pergi saja. Baik. Luze, kalau besok kamu masih terlambat, akan kubuat kamu seumur hidup. Tidak akan bisa menemui Guo lagi. Guo, ibu belum menemanimu sampai dewasa? Mengapa kamu pergi begitu cepat, meninggalkan ibu sendiri? Tanpamu, bagaimana cara ibu melanjutkan hidup? Man, jangan bicara sembarangan. Bukankah mereka bilang upacara perpisahan anak itu dimulai pukul 3? Sekarang sudah pukul 4. Ayah dan nenek anak itu, kenapa mereka belum datang juga? Ayah dan nenek anak itu sedang di rumah sakit menemani kakak ipar dan putranya. Lucu sekali bukan? Suami kakak iparnya hidup pun seperti sudah tiada. Semua urusan harus dilakukan oleh adik ipar itu sendirian. Bahkan upacara perpisahan anaknya sampai tidak dihadiri. Padahal itu adalah putri kandungnya. Kamu pasti belum tahu soal ini. Kakak ipar si Luze itu ternyata adalah cinta pertamanya. Rupanya mereka sudah lama berhubungan di belakangku. Man, mungkin saja Luze sedang sibuk. Biar saya telepon dia. Kak Yanzhou, jangan mencari alasan untuknya. Dia tidak sibuk. Dia hanya tidak mencintaiku. Dan Guo saja. Apa sebenarnya yang kamu sukai dari dia dulu? Saya akan telepon dia sekarang. Kemarilah. Halo, apakah Guo sedang tidak senang? Beritahu dia, nanti malam ayah pulang, untuk makan malam mewah dengannya. Luze, kamu bilang kamu tidak akan terlambat. Man, jangan mendesakku terus. Kakak tidak sempat pulang tepat waktu untuk merayakan hari anak bersama Xiao Chen. Saat ini Xiao Chen sedang menangis sedih. Suhua tidak bisa menenangkannya sendirian, jadi aku harus membantunya. Paman, aku dan Mama juga ingin ikut makan malam mewah bersama. Luze, seumur hidupmu, jangan harap bisa menemui Guo lagi. Aze, apakah Menman marah lagi? Tidak apa-apa, kamu boleh kembali. Aku bisa membujuk Xiao Chen sendiri kok. Aku tidak mau paman muda pulang. Aku mau paman muda menemaniku merayakan hari anak. Kamu ini, kenapa sangat tidak pengertian sekali sih? Aku sudah lama sekali tidak melihat ayah. Kenapa Guo harus merebut paman muda dariku? Guo jahat. Sudahlah, Xiao Chen, paman muda akan menemanimu merayakan hari anak. Memang Guo yang tidak pengertian. Kita tidak usah menghiraukannya. Bagaimana? Baiklah. Aze, lalu bagaimana dengan Man? Wanita itu tidak boleh terlalu dimanja. Tidak ada yang lebih penting daripada cucu sulung kesayanganku, keluarga Lu. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja tubuhnya yang tidak berguna itu. Salahnya sendiri kenapa tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Sampai suaminya sendiri pun tidak merasa dekat dengannya. Upacara perpisahan Guo dimulai sekarang. Angkat peti. Guo, meski ayah tidak menemanimu, ibu akan selalu ada di sisimu. Ibu akan selalu menemanimu. Man, biarkan Guo pergi dengan tenang ya. Guo, sayangku. Man.
Meluncur. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Lauma, ayo berangkat. Aze, ada apa? Tidak ada apa-apa. Gawat, aku berjanji pada Man-Man malam ini akan menemani Guo makan malam. Xiao Chen, paman muda harus pulang sekarang. Lain kali aku temani kamu main lagi. Oke? Oke, Aze, ayo makan malam bersama. Ini adalah boneka Barbie kesenangan Guo. Dia pasti akan sangat senang setelah melihatnya. Man-Man, Guo. Man-Man? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Guo? Luze, Anda terlambat. Anda tidak akan pernah melihat Guo lagi. Bukankah Guo baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku tidak bisa melihatnya lagi? Guo, ayah sudah pulang. Di mana Guo? Kamu sedang bercanda kan? Suruh Guo keluar. Aku sudah berjanji akan mengajaknya makan besar. Cukup, Luze. Guo sudah tiada. Pada akhirnya, Guo dicelakai olehmu, ibumu, dan juga Su Hua hingga tewas. Guo sudah tiada? Tidak. Saat itu, aku sempat terpikir untuk kembali menyelamatkannya. Hanya saja waktu itu Xiao Chen dalam kondisi kritis, aku sempat sibuk hingga terlupa. Man-Man? Begitu banyak pemadam kebakaran, tapi tidak ada yang menyelamatkan Guo. Sial. Mereka harus diberi pelajaran. Aku akan melaporkan mereka. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Sampai pada tahap ini, kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu sendiri? Guo itu adalah putri kandungmu sendiri. Sebenarnya Su Hua dan yang lainnya memberimu rayuan maut apa? Kenapa kamu tidak membawa Guo keluar bersama-sama? Kenapa? Man-Man, semua ini salahku. Tolong jangan salahkan Su Hua. Di mana Guo? Biarkan aku melihatnya sekali lagi. Guo sudah dikremasi. Luze, tahukah kamu betapa sakitnya melihat putri kandung sendiri dikremasi dengan mata kepala sendiri? Rasanya seperti ribuan anak panah menusuk hati. Begitu menyedihkan hingga rasanya rambutku memutih dalam semalam. Tahukah kamu? Aku sangat berharap orang yang terbaring di krematorium itu adalah aku. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menemani Su Hua dan putranya. Kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Apa? Dia sudah dikremasi? Guo, jauhkan tangan kotormu. Singkirkan tangan kotormu. Guo, singkirkan tangan kotormu. Jauhkan tangan kotormu. Jangan berani-berani menyentuh Guo. Jangan berani-berani menyentuh Guo. Biarkan aku memeluk Guo sekali lagi. Guo itu putriku juga. Biarkan aku memeluknya sekali lagi. Guo. Maafkan aku. Man. Aku bukan manusia. Aku sungguh jahat. Aku bukan manusia, maafkan aku. Luze, aku sudah bilang sebelumnya, pukul 3 sore. Aku tidak sengaja datang terlambat. Aku sungguh tidak berniat datang terlambat. Xiao Chen, dia sedang mengalami trauma. Kondisinya sangat parah. Seseorang harus menemaninya. Su Hua juga begitu lemah. Aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Kira-kira aku pikir kau hanya cemburu pada Su Hua, sehingga kau sengaja menggunakan keselamatan Guo untuk bercanda. Aku tidak menyangka. Guo sungguh telah mengalami kecelakaan. Aku sungguh tidak menyangka. Luze, di dalam hatimu, selain Su Hua dan anaknya, apakah ada orang lain? Kau harus sadar, Su Hua itu hanya kakak iparmu, dan akulah istrimu. Guo jugalah putri kandungmu sendiri. Astaga, ya Tuhan. Siapa orang sial ini? Yang berani memasang peti jenazah di keluarga Luku? Apa ini karena keluarga kami menikahi wanita pembawa sial dan melahirkan anak yang merugikan, sampai-sampai membuat cucuku sekarang masih terbaring di rumah sakit? Apa kesialan ini belum cukup? Ibu, berhentilah membuat masalah.
Ini adalah persemayaman Guo-Guo. Hantu. Ada hantu. Jangan mendekat. Seandainya Guo-Guo sedang melihat dari surga, kamulah orang pertama yang harus dia cari. Gadis pembawa sial ini benar-benar sudah tiada? Bagus kalau dia tiada. Gadis pembawa sial ini, setelah dibesarkan hanya akan menjadi milik orang lain, menikah ke keluarga orang, dan hanya melayani orang tua mereka saja. Sekarang kamu dan Aze harus segera memiliki anak, itulah yang paling penting. Ibu, jangan bicara sembarangan lagi. Kalau saja ibu tidak menahanku dan mengulur waktu, Guo-Guo tidak akan tiada. Guo-Guo itu adalah darah daging, keluarga lu sendiri. Tegas sekali hatimu, kenapa kamu sampai mencelakai Guo-Guo? Lepaskan. Anak, selamatkan aku anak. Tolonglah aku. Apa yang kamu lakukan pada ibu? Terlepas dari siapapun yang salah, itu salahku. Ibu sudah tua, janganlah menyulitkannya. Dia selalu menyiksa dan memaki Guo-Guo. Kamu, dan juga kamu, demi wanita ini kamu mengabaikan Guo-Guo. Bahkan demi dia, kamu tidak datang ke acara perpisahan Guo-Guo. Kalianlah yang sudah bersalah kepadaku. Wenman, aku minta maaf padamu. Aku yang terlalu tidak berguna, sehingga semuanya perlu dibantu oleh Aze. Aze sedang membantuku menjaga Xiao Chen, makanya dia melewatkan upacara perpisahan Guo-Guo. Manan, kamu boleh memukulku. Aku bisa menebus kesalahan Aze kepada Guo-Guo. Kumohon janganlah karena diriku, hubunganmu dengan Aze jadi renggang dan membuat rumah ini menjadi kacau balau. Ibu juga sudah lanjut usia, dia tidak kuat menghadapi keributanmu. Apa kamu tak tahu malu, Suhua? Bukankah kamu sendiri sudah punya suami? Lalu kenapa kamu bersikeras untuk merebut suamiku? Mengapa kamu harus menyuruh anakmu itu untuk merebut ayah dari anak-anakku? Aku tidak melakukannya. Suamiku jarang ada di rumah sepanjang tahun. Aze merasa kasihan melihatku sangat kepayahan mengurus Xiao Chen sendirian, makanya dia membantuku. Kamu tidak boleh menuduhku seperti itu. Aze, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Suhua, ayo bangun dulu. Ayo bangun, Suhua. Mau pura-pura menyedihkan di depan siapa? Jangan bersandiwara lagi. Man, luapkan amarahmu padaku saja. Suhua tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun. Kesehatannya sedang lemah. Dia tidak akan sanggup menghadapi kemarahanmu. Jangan mendekat. Aku sendiri yang akan membuat perhitungan atas urusan kita. Jika kamu berani melangkah setapak lagi ke sini, percayalah, aku akan membuatnya menderita. Aze, kamu tidak perlu memedulikanku. Selama Menman bisa meredakan amarahnya, apapun yang ingin dilakukan kepadaku, aku akan menerimanya. Suhua, bukankah kamu ingin memohon ampun untuk Guo-Guo? Bagus, kemari sekarang dan berlutut di hadapanku. Guo-Guo, lihatlah wanita ini. Di hari saat kejadian buruk menimpamu itu, dia terus berpura-pura sedih dan tidak bersalah, sampai ayah brengsekmu itu malah memilih menyelamatkannya dan membiarkanmu tiada dalam musibah kebakaran itu. Sekarang ibu akan membuatnya menebus kesalahannya kepada Guo-Guo. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kamu tidak tahu cara memohon ampun? Biar aku ajarkan caranya. Apa kamu tidak tahu bagaimana cara menebus dosa? Biar aku yang mengajarimu. Yang pertama ini, karena meskipun punya suami, kamu masih merebut suamiku, menghancurkan keluargaku, menebus dosa karena telah merusak pernikahanku. Yang kedua ini, menebus dosa demi Guo-Guo. Dia sudah tiada gara-gara kamu. Dan kamu terlibat dalam hal ini. Yang ketiga ini, adalah penebusan dosa kepadaku. Kamu merebut suamiku, mencelakai putriku sampai tiada. Orang yang paling bersalah padamu seharusnya adalah aku. Wenman, aku salah, aku benar-benar salah. Sakit? Wajar saja kalau sakit, tapi rasa sakitmu ini masih jauh jika dibandingkan dengan yang dirasakan Guo-Guo saat berada dalam kebakaran itu, bahkan tidak ada seujung kukunya. Nak, cepat jauhkan wanita gila ini. Nanti dia bisa membuat kakak ipar terluka parah. Cucu kesayanganku, nanti tidak punya ibu lagi. Wanita seperti ini, kalau dipukul sekali, pasti dia akan patuh. Cepat pukul dia. Cepat pukul dia. Siapa yang berani menyentuh putriku? Ayah, kenapa ayah kemari? Kamu tidak pantas memanggilku. Kamu tidak layak memanggilku. Papa. Man, jika bukan karena Yanzhou menceritakan semuanya kepadaku, apakah kamu masih berencana untuk menanggung segalanya sendirian? Maafkan aku. Aku salah. Aku menyesal. Seharusnya sejak awal aku mendengarkan ucapan Papa. Papa, Wenman,
Luze bukanlah pria yang bisa kamu andalkan. Jika kamu berani pergi bersamanya, hubungan ayah dan anak kita akan berakhir. Pa, seumur hidupku, hanya Luze yang aku inginkan. Jika papa tidak merestui kami, seumur hidup aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Kamu? Anak bodoh, jika kamu mendengar kata-kata papa sekarang, semuanya masih belum terlambat. Papa akan membawamu dan Guoguo kembali ke rumah. Kak Yanzhou milikmu itu sudah secara langsung memilihkan tempat pemakaman untuk Guoguo, dia akan dimakamkan besok. Man, tolong jangan pergi. Aku sudah kehilangan Guoguo. Aku tidak boleh kehilanganmu juga. Apakah kamu lupa? Bahwa Guoguo pernah berkata, sepanjang hidupnya, keinginan terbesarnya adalah agar ayah dan ibunya selamanya bersama. Tolong jangan pergi. Cium ibu sebentar. Guo ingin selamanya bersama ayah dan ibu. Pemakaman Guoguo besok, aku akan memberikan informasi waktu dan alamatnya kepadamu. Man, kali ini aku berjanji tidak akan terlambat. Aku akan mengantar keberangkatan terakhir Guoguo dengan layak. Aze pernah bilang, ayah dari Wenman adalah pengusaha ternama di kota Jinghai. Jika aku berhubungan baik dengannya, cucu kesayanganku bisa masuk ke taman kanak-kanak terbaik di kota Jinghai. Jangan bergerak. Ini abu jenazah cucuku. Hari ini siapapun dilarang membawanya pergi. Sejak kapan kamu menganggap Guoguo sebagai cucu kandungmu sendiri? Singkirkan wajah penuh perhitunganmu itu. Papa, ayo kita pergi. Dasar wanita pembawa sial. Memang pantas anakmu itu tiada. Cuy. Guoguo. Ibu kali ini benar-benar harus berpisah dengan Guoguo. Guoguo, berjanjilah pada ibu, kamu harus sering-sering datang mengunjungi ibu di dalam mimpi. Ya? Guoguo? Ayah minta maaf kepadamu. Di kehidupan selanjutnya, jadilah putri ayah lagi. Ayah berjanji, tidak akan melirik anak lain lagi. Halo, Aze, Xiao Chen tiba-tiba demam tinggi, aku sudah tidak kuat lagi. Cepatlah datang ke rumah sakit. Baik, Suhua. Aku segera ke sana. Luze. Guoguo bahkan belum dimakamkan. Apa kamu lupa apa yang kamu katakan semalam? Bahwa kamu akan menemani Guoguo di perjalanan terakhirnya? Man, sekarang situasi Xiao Chen sedang darurat. Aku harus segera pergi ke rumah sakit. Tunggu aku kembali, baru makamkan Guoguo, itu tidak akan terlambat. Ipar tertua, sudah seperti ibu sendiri. Sekarang kita bantu Suhua. Dia juga akan membantu kita nanti. Jangan mencari masalah, oke? Enyah kamu. Apa yang kalian mau? Kalian mau uang kan? Aku punya uang. Aku bisa memberikan semua uangku pada kalian. Gadis cantik sepertimu, sayang sekali kalau cuma minta uang. Temani Kak bermain sebentar. Jangan mendekat, Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Luze. Pernikahan kita sudah berakhir. Kak Yanzhou, aku mau cerai. Man ini adalah pengacara emas. Pengacara Li. Nona Wen, saya sudah menyelidikinya. Ipar Anda, Suhua, ternyata adalah mantan pacar suami Anda. Luze mereka sudah putus selama 6 tahun. Semenjak Suhua menikah dengan kakak dari Luze, yaitu Lu Feng, Luze telah berkali-kali mengirimkan uang kepadanya. Semua ini adalah harta bersama suami istri. Anda bisa menempuh jalur hukum untuk mengambilnya kembali. Tentu saja aku akan mengambilnya kembali. Man, orang-orangku sudah menyelidiki ini. Anak dari Suhua ini kemungkinan besar tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Lu. Saat ini kami masih menyelidiki lebih dalam. Kak Yanzhou, kita harus mencari kesempatan untuk melakukan tes DNA antara putra Suhua dengan ayahnya untuk membuktikannya. Tenang saja, serahkan semuanya kepadaku. Guo, ibu pasti akan membuat semua orang yang telah mencelakaimu untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Termasuk ayahmu sendiri. Halo, permisi, apakah Anda sudah ada janji? Di mana bos kalian? Panggil dia ke sini. Bos kami akan segera datang, silahkan tunggu sebentar.
Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Maaf Nona, apakah Anda merasa tidak puas terhadap mentor senior kami? Suhua, apa ada masalah? Aku ingin mengajukan keluhan. Mentor di sini hanya mengandalkan sedikit kecantikan saja, berani merayu suami muridnya sendiri, dan menghancurkan rumah tangga mereka. Siapa yang ingin Anda laporkan? Dialah orangnya, mentor senior Suhua. Wenman, Kamu menggoda paman suamimu, menyebabkan kematian keponakanmu sendiri. Bagaimana kamu masih punya muka untuk bekerja dengan tenang di sini? Orang hina sepertinya, bahkan adik suaminya sendiri masih dia goda. Apakah kalian tidak takut? Suatu hari dia akan menjerat suami kalian juga. Apakah dia sedang menyebar rumor? Gurusu bukan orang seperti itu. Suhua, apa yang sebenarnya terjadi? bos, dengarkan penjelasanku. Dia sedang memfitnah saya. Kenapa berani berbuat tapi tak berani mengaku? Setiap hari mengandalkan suami sendiri yang bekerja di luar kota, bersikap seolah menderita sendirian, dan berusaha keras mencari belas kasihan dari suami orang lain. Kenapa kamu begitu tak tahu malu? Aku tidak melakukannya, tolong jangan percaya dia. Foto-foto ini dan juga riwayat percakapan ini adalah buktinya. Riwayat percakapan ini bahkan bisa ditelusuri kembali hingga 5 tahun yang lalu. Sejak aku berlatih yoga di sini, Suhua menggunakan namaku sebagai tutor, sengaja mendekati suamiku, memiliki hubungan terlarang dengan suamiku, bahkan menikah ke dalam keluarga Lu, atas nama kakak ipar, dan terus menjalin hubungan dengan suamiku. Kakak ipar mana yang bisa sebegitu akrabnya seperti kalian? Kamu bilang tidak ada apa-apa di antara kalian, siapa yang percaya? Tak disangka Gurusu luarnya terlihat sangat polos, tapi ternyata sangat kotor di belakang. Menggoda adik suaminya sendiri benar-benar tidak tahu malu. Dengan adanya guru yoga seperti ini, aku harus waspada setiap hari agar dia tidak menggoda suamiku. Tidak bisa. Aku mau membatalkan kursus. Batal kursus. Batal kursus. Batal kursus. Batal kursus. Batal kursus. Semuanya tolong tenang sedikit. Nona, tidak mudah bagi kami menjalankan bisnis. Apa yang harus kami lakukan agar Anda mau melepaskan kami? Moralnya sudah rusak, etikanya sudah hilang. Aku menuntut dia dipecat. Wenman, sudah cukup kekacauannya. Ayo pergi. Ayo pergi. Kamu, Man, aku tahu apa yang kamu lakukan sekarang. Semuanya hanya demi memancing kemarahanku. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak seharusnya pergi ke tempat kerja Suhua untuk membuat keributan. Ini adalah pekerjaan yang paling dia cintai, impiannya sejak dia masih kecil. Dan kamu baru saja mengacaukan segalanya? Bagaimana dia bisa melanjutkan hidup nanti? Kamu adalah seorang putri yang terbiasa hidup nyaman. Nona muda kaya, kenapa kamu tidak bisa mencoba memikirkan posisinya? demi kamu, aku meninggalkan tempat tinggalku selama 20 tahun lebih. Aku melayani orang tuamu, membesarkan anak-anak kita, dan selalu mengalah hingga tanganku menjadi kasar. Tapi hari ini di sini, demi orang luar, kamu bilang aku tidak punya rasa empati. Aku tahu kamu telah mengorbankan kehidupan mewahmu demi aku. Aku mengerti betapa sulitnya hidup susah bersamaku. Tapi Suhua itu, bagaimanapun juga, adalah kakak iparku, Man. Kakak ipar itu bagaikan ibu sendiri. Kamu tidak bisa karena masalah sepele saja, sampai membuat dia kehilangan pekerjaannya. Kakak ipar bagaikan ibu sendiri. Bagaikan ibu sendiri. Luze, apa ibumu sudah tiada? Sampai-sampai kamu begitu ingin mencari orang lain untuk jadi ibumu? Kamu sudah keterlaluan, Wenman. Ini. Maafkan aku, Man. Aku tidak sengaja memukulmu. Luze, masalah mencelakai Guo. Bagiku bukanlah masalah sepele. Aku tidak hanya akan menghancurkan pekerjaan Suhua, tapi setiap sen yang dikeluarkan selama pernikahan kita, akan aku ambil kembali semuanya. Man, aku tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianatimu. Jangan biarkan pikiran kotor mempengaruhimu, sehingga kamu melihat semuanya menjadi buruk. Kalau begitu, apa kamu berani mengatakan apa sebenarnya hubungan antara dirimu dan Suhua? Berani kamu bersumpah bahwa tidak ada satu hal pun yang kamu sembunyikan dariku? Aku mengakuinya. Sebelum aku berkencan denganmu, aku dan Suhua adalah cinta pertama. Tapi dia sekarang adalah kakak iparku. Hanya sebatas itu. Jangan terus berhayal dan cemburu buta lagi ya. Hanya kakak ipar? Baiklah, aku bertanya padamu. Saat Guo berteriak minta tolong, kamu ada di mana? Kamu sibuk menyelamatkan kakak iparmu. Saat Guo ada di rumah sakit, kamu ada di mana? Kamu sibuk menemani kakak iparmu.
Saat Guo terbujur di peti es yang sangat dingin, kamu ada di mana? Kamu masih menemani kakak iparmu. Inikah yang kamu sebut hubungan biasa? Siapa yang percaya? Man, aku sungguh tidak berniat meninggalkan Guo begitu saja. Waktu itu aku terpikir untuk kembali membantunya. Tapi, Suhua dia begitu lemah. Kondisi Xiao Chen juga sangat genting. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkan mereka begitu saja? Kamu dan Suhua, dan juga ibumu, adalah penyebab Guo tiada. Kalian semua pasti akan mendapat balasannya. Semua ini adalah salahku. Akulah yang berbuat salah kepada Guo. Tapi Suhua dia tidak bersalah. Kamu tidak boleh bersikap tidak logis dengan menyalahkan semua itu kepadanya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Luze, kamu ingin melindungi cinta pertamamu itu. Lindungi saja sesukamu. Lagi pula aku tidak akan melepaskan Suhua begitu saja. Bukan cuma selingkuh secara fisik yang disebut selingkuh. Selingkuh secara hati jauh lebih menjijikkan. Setelah 1 bulan masa tenang berakhir, kita akan bercerai. Man, Guo awas. Guo. Kamu tidak apa-apa, Guo. Biar Mama lihat, ada bagian yang terluka. Guo, apa yang sudah Mama katakan padamu? Saat menyeberang jalan, harus melihat kiri kanan. Kamu mengerti tidak? Jika sampai terjadi kecelakaan padamu, bagaimana nasib Mama? Guo, anakku Guo. Terima kasih sudah membantu putriku. Terima kasih. Guo. Jangan pergi, Guo. Guo. Mama sungguh sangat merindukanmu, Guo. kamu sudah bangun? Man, bagian mana yang tidak nyaman? Aku akan memanggilkan dokter. Di sini tidak ada orang luar. Untuk apa berpura-pura baik begini? Aduh, Man, lihatlah apa yang kamu katakan. Kamu adalah menantu dari keluarga Lu, aku dan Aze sudah sewajarnya memperhatikanmu. Mari, ibu sendiri yang merebus sup ayam ini untukmu. Cepatlah diminum, untuk memulihkan kesehatanmu. Ayo, minumlah. Katakan saja, berusaha keras sampai begini hanya untuk mengambil hatiku, ada masalah apa? Man, aku dengar bahwa kepala TK swasta di wilayah kota Qinghai itu adalah teman baik ayahmu. Kamu juga tahu bahwa kakak lelakimu itu hanyalah seorang buruh rendahan yang miskin. Dia tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Cucu kita sampai harus bersusah payah, namun tetap tidak bisa masuk ke sana. Coba pikirkan, bisakah kamu bicara dengan ayahmu untuk mengatur sebuah kursi di TK itu? Bagi Chen? Mustahil, kalian membuat Guo milikku tiada. Bagaimana mungkin masih punya muka datang untuk memintaku membantu urusan kalian? Dasar pembawa sial. 5 tahun, kamu menikah dengan keluarga Lu. Kamu hanya melahirkan anak perempuan yang tak berguna. Aku sudah tidak mempermasalahkannya, tapi kamu malah banyak alasan. Sekarang cucu laki-laki tertua kami membutuhkan bantuan, mau tidak mau, kamu harus membantu. Man, pekerjaan Suhua telah kamu hancurkan. Jadi mengenai masalah sekolah Xiao Chen, memang benar sudah. Seharusnya kamu membantu. Pergi. Kalian semua keluar dari sini. Dasar wanita tak tahu malu. Aze itu pria milikmu. Bagaimana kalau kamu melukainya? Apa kamu sudah gila? Jika kamu tidak peduli, akulah yang peduli. Cuy, apa katanya? Wanita terhormat, putri keluarga kaya. Hele, kamu hanyalah wanita kasar. Pantas saja anakmu sudah tiada. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Ucapanku tidak salah. Man, aku tahu kamu membenciku. Jadi apapun yang kamu lakukan padaku, memang sudah seharusnya. Aku hanya berharap kamu tidak terus menyudutkan ibu dan anak Suhua. Kakak sulungku jarang berada di rumah. Mereka hanyalah ibu dan anak yang kesepian. Hidup mereka sudah cukup menyedihkan. Mereka menyedihkan? Lalu bagaimana dengan Guo? Tidak menyedihkan? Apa dia memang pantas untuk tiada? Bukan itu maksudku. Suruh Suhua mengembalikan uangnya. Kalian berdua, segera pergi dari sini. Man, kamu juga, orang tua yang punya anak. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa Suhua baru saja kehilangan pekerjaan? Bayangkan betapa beratnya dia membesarkan anak seorang diri.
Jika kamu terus tidak mau mengalah dan terus menyerangnya, apa kamu ingin membuatnya mengakhiri hidup? Kalau begitu biarkan saja dia tiada. Tidak perlu membuang-buang kata lagi. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Wenman, kita semua adalah keluarga. Cobalah untuk saling memaafkan. Bukan hanya Su Hua saja, tapi juga kalian. Semua pelaku yang menyebabkan Guo tiada, tak seorang pun dari kalian akan aku lepaskan. Kamu, aku, Ayo pukul. Begitu tamparan ini mendarat, saat kita bercerai nanti, akan kubuat keluarga lu kalian kehilangan segalanya. Sampai jatuh miskin. Aku akan membuat kalian, keluarga lu, kehilangan segalanya. Dan jatuh miskin. sudahlah Bu, jangan menambah masalah. Man, kamu tahu, kalau ibu punya tekanan darah tinggi, tapi kamu masih bersikap terhadap Su Hua dan anaknya dengan sangat kasar, kamu menyakiti hati ibu. Kapan kamu berubah menjadi begitu tidak punya perasaan? Tidak punya perasaan. Seseorang sepertimu yang demi wanita lain, meninggalkan putri kandung kita sendiri, beraninya kamu menyalahkan aku? Saat kamu bermimpi di malam hari mendengar Guo memanggil ayah, apa kamu tidak merasa bersalah sedikit pun? Jangan katakan apa-apa lagi. Guo sudah tiada sebulan yang lalu, tapi kamu tidak pernah menjenguknya sekalipun. Bahkan di hari Guo dimakamkan, hanya karena Su Hua dan anaknya, kamu meninggalkan pemakaman dengan terburu-buru. Kamu benar-benar tidak pantas menjadi ayahnya. Cukup, jangan katakan lagi. Aku salah. Aku sungguh tahu bahwa aku salah. Aku yang bersalah kepada Guo. Ini semua salahku padanya. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Pergi dari sini. Kondisi pasien sedang lemah sekarang, tolong kalian segera keluar. Menurutku kamu bukan cuma wanita kasar, tapi kamu juga wanita tak tahu malu yang menggoda pria. Luze, kalau kamu tidak membuat ibumu tutup mulut, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutnya. Sudah cukup, Bu. Ayo kita pergi saja. Anakku, apa kamu bodoh? Kamu membiarkan mereka berduaan saja di sini. Apa kamu tidak takut dia berselingkuh darimu? Man tidak mungkin melakukannya. Dia mencintaiku. Jika tidak, dulu dia tidak mungkin rela demi bersamaku, memutuskan hubungan dengan ayahnya. Ayo pergi. Baik. Kak Yanzhou, maaf jika ceritaku ini merepotkanmu. Ini semua salahku karena mengecewakan ayah. Dulu aku sampai melakukan segalanya demi pria sampah semacam itu, hingga membuatnya sangat hancur dan terluka. Ayahmu juga pernah muda, dia tidak akan menyalahkanmu. Putusan pengadilan sudah keluar, yang memerintahkan Su Hua untuk mengembalikan semua uang dari Luze, baik berupa riwayat transfer, maupun uang untuk membeli barang mewah semuanya kepadamu, totalnya $2 juta. Tapi, aku belum menemukan bukti konkret mengenai perselingkuhan Luze. Dari pihak Luze sendiri, ia juga bersikeras menolak bercerai. Karena itulah pengadilan tidak mengabulkan tuntutan ceraimu. Pernikahan ini, aku harus mengakhirinya sekarang juga. Aku akan membantumu. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki bahwa Xiao Chen, anak dari Su Hua, memang benar bukan keturunan keluarga Lu. Ini adalah hasil tes DNA antara Xiao Chen dan kakak dari Luze, yaitu Lu Feng. Waktu Su Hua putus dengan Luze dulu, ia sempat berhubungan dengan seorang penjahat jalanan yang bernama Madaha. Setelah bercerai pun, mereka ternyata masih belum putus hubungan. Anak itu adalah darah daging Madaha. Flash disk ini berisi video asusila antara Madaha dan Su Hua yang kutemukan di internet. Man, jangan ditonton. Ini hanya akan mengotori matamu. Coba katakan Kak Yanzhou, jika Luze tahu bahwa wanita impiannya selama ini ternyata tidak sebaik dan selugu kelihatannya, apakah dia akan merasa sedih? Itu tergantung seberapa besar rasa pedulinya pada Su Hua. Lalu bagaimana dengan ibu mertuaku yang menganggap cucunya itu adalah segalanya? Sepertinya ia tidak akan sanggup menanggung kenyataan ini. Su Hua udah menikah
tapi tetap tak tahu malu. Inilah ganjaran karena telah melenyapkan putriku. Pintar sekali, cucu kesayanganku. Sangat menggemaskan. Dasar kamu wanita tak tahu malu, beraninya kamu membawa pria lain ke rumah? Bu, itu klan Lee, milik Presiden Lee. Man, kapan kamu keluar dari rumah sakit? Kamu tidak memberitahuku sama sekali. Padahal aku berniat untuk menjemputmu. Jika aku mengatakannya, mana mungkin aku bisa melihat? Bagaimana setelah gua tiada, kamu masih bisa memeluk anak orang lain dan tampak sangat bahagia seperti itu? Man, kamu salah paham. Hari ini Xiao Chen keluar dari rumah sakit. Lalu kebetulan kakak tertua juga pulang ke rumah. Ibu mengajak kita semua makan bersama untuk merayakannya bersama-sama. Gua baru saja meninggal, dan kamu malah mengadakan perayaan di sini? Kak Yanzhou, anak ini masih kecil. Aku takut, jika suatu saat dia melihat video-video menjijikkan ibunya, dia mungkin akan seumur hidupnya hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Wenman, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Jika mereka merundungmu, beritahu aku. Tenang saja, mereka tidak akan berani. Lepaskan cucuku. Wenman, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan pada cucuku? Kamu sangat peduli pada cucu emasmu ini, ya? Tentu saja. Dia adalah cucu tertua dari keluarga. Keluarga Lu, dia adalah kesayangan hidupku, tidak seperti anakmu itu. Si pembawa sial yang sudah tiada, tidak ada bandingannya dengannya. Dan kamu pun tidak akan bisa menandingi menantu sulungku. Aku benar-benar berharap, setelah kamu mengetahui kebenarannya, kamu masih bisa merasa sayang pada cucu emasmu ini, dan juga menantu kesayanganmu itu. Apa maksudmu? Wenman, kamu menindas istri dan anakku? Aku belum membuat perhitungan denganmu soal ini. Apa kamu masih ingin berlagak misterius di sini? Kakak, mana mungkin aku berani menindas kakak ipar? Luze sedang melindunginya. Hubungan antara paman dan kakak ipar ini, jarak ini, benar-benar sangat dekat. Sepertinya selama tahun-tahun kamu tidak ada, kepalamu sudah penuh dengan pengkhianatan yang nyata. Apa maksud perkataanmu itu? Sebaiknya jelaskan padaku. Kakak, apakah anakmu itu benar-benar anak kandungmu? Jangan-jangan Wenman sudah tahu sesuatu? Tidak. Jika sampai Lu Feng tahu bahwa Xiao Chen bukan anaknya, dia pasti akan menghabisiku. Wenman, kamu bicara sembarangan. Chen Chen itu adalah cucu kesayanganku. Kamu tidak senang karena tidak punya anak, lalu kamu ingin mengacaukan keluarga. Keluarga Lu kami. Man, aku tahu kamu mempermasalahkan Aze yang selama ini telah membantu kakaknya menjaga kami, ibu dan anak ini. Tetapi sejak aku menikah ke keluarga-keluarga Lu, aku sudah bekerja keras tanpa mengeluh dan bersikap baik pada semua orang. Janganlah memfitnahku sembarangan. Entah aku memfitnahmu atau tidak, lihat saja sendiri nanti. Xiao Chen bukan keturunan darah keluarga Lu, melainkan hasil dari perselingkuhan wanita ini saat masih terikat pernikahan. Ibu, jangan melihatnya. Suhua, kenapa kamu sangat gelisah? Di tanganku ini, masih ada bukti video perselingkuhanmu itu. Wenman, aku mohon padamu, ini akan menghancurkan hidupku. Lepaskanlah aku. Kamu berpura-pura kasihan, tapi saat memohon agar Luze menolongmu, pernahkah kamu berpikir untuk melepaskan Guo? Suhua, aku berjuang demi keluarga kecil kita, bekerja keras di luar sana, tapi begini caramu membalas perbuatanku? Afeng, tolong dengarkan penjelasanku. Ini Wenman yang sudah memfitnahku. Video ini hanyalah rekayasa. Benar, kakak? Video ini pasti sudah direkayasa. Wenman, aku masih bisa maklum jika kau cemburu, tapi sekarang kau malah menggunakan video rekayasa hanya untuk menjebak kakak ipar. Sikapmu sekarang sungguh sangat keterlaluan. Anda ini merupakan eksekutif senior di grup konglomerat nomor 1 di kota Jinhai. Apakah video ini asli atau rekayasa? Dengan kemampuan yang Anda miliki, apa mungkin Anda tidak mengetahuinya? Daripada Anda membuang waktu untuk menyalahkan saya demi wanita pujaan Anda, lebih baik Anda perhatikan ibu Anda sendiri. Ibu, Aze? Coba kau perhatikan baik-baik, ini pasti palsu. Chen Chen adalah cucu kesayanganku. Itu benar, kan?
Xiao Chen bukan anak kandung dari kakak. Apa? Feng, jangan dilihat. Apa kau ingin bilang lagi? Kalau ini adalah laporan palsu buatan Wenman, hanya untuk menjebakmu? Aku benar-benar tidak tahu apa kesalahanku pada Wenman, sehingga dia terus memfitnahku dan memaksakan kesalahan atas tiadanya Guo menjadi tanggung jawabku. Suhua, sebaiknya kamu bicara jujur. Sebenarnya Xiao Chen itu anak siapa? Kalau tidak, aku akan menghabisimu hari ini. Xiao Chen benar-benar anakmu? Beraninya kamu, Wenman. Padahal kamu putri dari keluarga terpandang. Bagaimana bisa kamu menggunakan cara kotor seperti ini untuk menghancurkan keluarga-keluarga lu kami? Seharusnya sejak dulu aku tidak membiarkan pembawa sial seperti kamu menikah ke dalam keluarga kami. Hari ini, aku akan mengusir wanita jahat sepertimu. Keluar dari sini. Hei, Aduh, ibu. ibu tidak apa-apa. Menantu yang kejam ini beraninya memukul ibu mertuanya sendiri? Aze, hari ini kamu harus memberinya pelajaran yang setimpal. Ajarkan dia bagaimana caranya menjadi menantu yang baik. Jika tidak, lebih baik aku mati saja. Ibu, Wenman, ibu adalah orang tuamu. Kamu sudah keterlaluan. Kakak, aku benar-benar tidak tega melihatmu bekerja keras seumur hidup hanya untuk membesarkan anak orang lain. Itu sebabnya aku terpaksa membongkar masalah menjijikan dari kakak ipar dan mengungkapkannya kepada publik. Jika kamu masih tidak mempercayaiku, sekarang juga kamu bisa membawa Xiao Chen ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Wenman, hanya karena hidupmu tidak bahagia, jangan mencoba menghancurkan keluargaku. Kakak ipar, kenapa kamu begitu panik? Apa jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu? Jangan menuduh sembarangan. Di mana Xiao Chen? Sekarang juga aku akan membawanya untuk tes DNA. Afeng, jangan pergi. Sangat tidak boleh pergi. Afeng, aku mohon padamu. Benar-benar dia tidak boleh pergi. Xiao Chen sekarang baru berumur 4 tahun. Coba kalian pikirkan, jika dia sampai tahu bahwa dia bukan darah daging keluarga lu, melainkan anak haram, seberapa hancur hatinya nanti? Berhenti bicara. Hentikan. Sekarang aku akan mengantar kakak dan Xiao Chen ke rumah sakit. Suhua, aku berikan satu kesempatan terakhir. Xiao Chen itu sebenarnya anak siapa? Cepat katakan. Kakak, tenanglah sedikit. Aku percaya pada kakak ipar. Jika benar ini semua hanya jebakan Wenman, aku pasti akan membantumu untuk membuat perhitungan dengannya. Xiao Chen masih sangat kecil. Aku tidak bisa membiarkan kenyataan ini terungkap di depannya hingga dia merasa terluka. Aku tidak sanggup. Chen Chen adalah cucu kesayanganku. Jika dia bukan anakmu, memangnya dia anak siapa? Baik, kamu tetap tidak mau bicara. Aku akan mencari jawabannya sendiri. Xiao Chen, Aku akan katakan. Aku akan mengaku. Biar ku katakan kecil. Xiao Chen memang benar bukan darah daging keluarga lu. apa? 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 Kamu? Aku mohon pada kalian, Xiao Chen masih sangat kecil. Ini tidak boleh diberitahukan kepadanya. Berita ini terlalu kejam baginya. Dasar wanita tak tahu malu. Aduh, ibu. Aku begitu menyayangi Chen Chen. Demi cucu tertua ini, aku waspada dan mengabaikan anak perempuan pembawa sial yang dia lahirkan. Sekarang kamu bilang padaku bahwa dia ternyata anak haram. Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu. Biar aku yang... Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Keluarga-keluarga lu kami tidak memiliki wanita sepertimu. Dasar wanita penggoda yang hina. Hari ini aku akan menghabisimu. Sudahlah kakak, jangan memukul lagi. Jangan urusi aku. Hentikan kakak. Suhua adalah wanita yang sangat baik hati. Kamu tahu itu. Dia sama sekali tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Wenman, sudah kubilang, aku dan Suhua sudah menjadi masa lalu. Bisakah kamu tidak mengumbar rasa cemburumu itu? Kenapa kamu harus membeberkan fakta itu untuk mencelakainya? Kenapa harus mencelakainya? Luze, kamu terlalu sok pintar. Aku beritahu kamu, sejak hari kejadian Guo, hanya ada benci di hatiku untukmu. Tidak ada lagi cinta. Wanita ini telah melenyapkan putriku. Aku tidak akan melepaskan kalian. Aku benar-benar tidak akan melepaskan kalian. Bawa anak harammu itu dan pergi. Aku mohon padamu suamiku. Kamu boleh mengusirku, tapi kamu tidak boleh mengusir Xiao Chen. Setidaknya dia memanggilmu ayah. Jika kamu mengusirnya, dia tidak punya rumah. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Jangan bicara lagi. Pergi. Mas. Sungguh kakak iparku yang hebat. Kata-kata tak tahu malu seperti itu. Bisa-bisanya kamu ucapkan? Semua orang di keluarga-keluarga lu itu egois. Beraninya kamu bermimpi, meminta mereka membesarkan anak harammu? Wenman, tutup mulutmu.
Aku menjadi seperti sekarang ini semuanya karena ulahmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Senjata makan tuan. Dan ini hanyalah permulaan. Lebih baik buat aku tiada saja. Melakukan tindakan kriminal demi orang sepertimu. Apa kamu layak? Meskipun aku tidak bisa membuatmu membayar nyawa dengan nyawa, tapi aku akan membuatmu, di dalam neraka dunia ini, merasakan hidup yang lebih buruk dari kematian. Guo, percayalah pada Mama, semua penjahat yang mencelakaimu tidak akan berakhir baik. Mau lari kemana? Jangan lari. Wanita jahat, kata nenek benar. Kamu memang wanita jahat. Apa katamu? Masih kecil sudah berani melawan? Ya, biar aku beri pelajaran, akan ku beri pelajaran. Ku bilang aku akan memberimu pelajaran. Dia hanya 1 hari lebih muda dari Guo. Ada apa? Kamu mulai merasa kasihan? Meskipun aku tidak bisa secara terang-terangan melanggar hukum dan menghabisi mereka, aku ingin mereka, selama mereka masih bernapas, menyesali perbuatannya pada Guo seumur hidup. Ini adalah daftar hubungan bisnis Luze selama 2 tahun terakhir. Bisa-bisanya dalam waktu sesingkat itu dia berhasil naik jabatan menjadi eksekutif di grup konglomerat utama. Pasti ada hal yang tidak beres. Kamu bisa memeriksanya dengan teliti. Man, apakah kamu sudah membulatkan tekad untuk tidak membiarkan Luze hidup tenang? Padahal dulu kamu sangat tergila-gila padanya. Dulu mataku buta karena cinta, tapi sekarang penglihatanku sudah terbuka lebar. Aku harus menceraikannya. Aku tidak hanya akan membuat Luze kehilangan posisinya sebagai eksekutif yang dia banggakan, tapi aku juga akan membuatnya terpuruk di dalam kubangan itu. Dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku pasti akan membantumu. Luze, aku dan Xiao Chen sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Aku mohon bantuannya. Suhua, mulai sekarang kita jangan berhubungan lagi. Aku sangat kecewa padamu. Aku akan pergi mengejar Man-Man milikku kembali. Luze, penyebab aku menjadi seperti sekarang ini semuanya karena ulahmu. Hanya karena kamu ingin bersama Wen, putri dari keluarga-keluarga Wen, kamu mencampakkanku dan melepaskan kisah cinta kita selama 10 tahun. Sampai akhirnya aku terpuruk dan mabuk-mabukan, diserang orang tak dikenal, dan terus ditekan selama 6 tahun ini. Kalian berdua, minumlah air dulu. Xiao Chen, ini mainan milik Guo. Tidak boleh begitu. Aku akan membelikan mainan untuk Xiao Chen. Ini adalah barang milik Guo. Jangan kamu sentuh. Ini juga satu-satunya kenangan yang tersisa di dunia ini bagi aku dan Man-Man tentang dirinya. Aze, aku akan segera mencari pekerjaan lalu pindah dari sini. Bahkan jika belum menemukan pekerjaan, biarpun aku dan Xiao Chen harus terlunta-lunta di jalanan pun tidak apa-apa. Man-Man sedang berada di rumah orang tuanya, dan sementara ini tidak akan pulang. Kalian tinggallah di sini dulu. Tapi jika Man-Man sampai tahu, dia pasti akan marah, bukan? Man-Man sangat membenciku sekarang. Sepertinya dalam waktu dekat dia tidak akan kembali. Kalian tenang saja, dan tinggallah di sini. Aze, terima kasih ya. Jika tidak ada bantuanmu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku pergi belikan perlengkapan mandi untuk kalian dulu. Papa sudah pulang. Papa, Guo. Mama sakit sekali. Guo. Guo, jangan tinggalkan aku. Guo. Man-Man, Man-Man, apa kamu bermimpi buruk lagi? Ayah, aku bermimpi Guo menangis kesakitan.
Seandainya saat itu aku tidak membawanya ikut makan bersama keluarga Lu, kejadian itu tidak akan menimpa Guo. Jangan menangis lagi, sudah. Jika kamu seperti ini, ayah sangat mengkhawatirkanmu. Ayah, aku sangat merindukan Guo milikku. Aku ingin kembali ke sana sebentar untuk mengambil barang-barang milik Guo. Baiklah. Biarkan Kak Yanzhou menemanimu pergi ke sana, jika tidak, ayah tidak akan tenang. Kok tidak bisa dibuka ya? Apakah kita salah jalan? Benar di sini kok. Dulu saat aku meninggalkan rumah, aku membeli rumah ini dengan tabungan seadanya. Wenman, apa yang kalian lakukan ini? Menerobos masuk adalah tindakan melanggar hukum. Ini adalah rumahku. Kamu masuk tanpa izin, kamulah yang melanggar hukum. Di mana foto-fotoku bersama Guo? Di mana mainan Guo? Saat kami pindah ke sini, kami tidak melihat apapun. Mama, bukankah kamu bilang menyimpan barang-barang milik orang yang sudah tiada, hanya membawa sial, semuanya sudah dimasukkan ke dalam gudang kan? Chao Chen, jangan bicara sembarangan. Mama, dia itu hanyalah wanita jahat yang tak diinginkan siapapun. Kita tidak takut padanya. Paman muda akan melindungi kita. Suhua, siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sewenang-wenang seperti ini di rumahku? Kamu merusak barang-barang milik Guo. Jika bukan karena izin dari Aze, aku dan Xiaochen tidak akan bisa tinggal di sini. Salahkan saja dirimu sendiri. Karena tidak bisa memenangkan hati Aze. Kalau tidak, Aze tak mungkin mengabaikanmu demi kami berdua. Dan juga putrimu yang sudah tenang itu. Dia mengabaikanmu dan putrimu yang sudah tiada. Nenek benar, kamu bukan hanya jahat, tapi rambutmu juga terlihat jelek seperti nenek-nenek tua. Mamaku cantik, bahkan paman muda pun menyukai mamaku. Kamu anak kecil, bicaramu kasar sekali. Benar-benar salah didik. Lepaskan aku. Xiaochen, Lepaskan aku. Suhua, Guo sudah celaka gara-gara kamu. Mengapa kamu masih mau merusak barang kenangan terakhir dari Guo di dunia ini? jangan memukulnya lagi. Wanita jahat, jangan pukul mamaku. Pergilah kamu. Wenman? Apa yang sedang kamu lakukan? Suhua. Aze, cepat selamatkan aku. Apa pikiranmu sudah tertutup dan matamu sudah buta? Apa kamu tidak lihat? Aku sedang memberi pelajaran pada sosok yang menghabisi putri kita. Man, tubuhnya sangat lemah. Jika kamu terus memukulnya, dia bisa tiada. Tuan Lu, seorang pria, ikut campur dalam urusan antara dua wanita, sepertinya itu tidak pantas. Man, aku tahu kamu sangat menderita karena kehilangan Guo. Aku juga merasakannya. Tapi Suhua itu tidak bersalah. Jika mau memukul atau memaki, lakukan saja padaku. Jangan melampiaskannya padanya. Luze, dalam situasi seperti ini, kamu masih saja melindungi wanita ini. Hari ini aku benar-benar akan menghabisinya. Man. Paman muda, cepat selamatkan ibuku. Ibuku hampir dihabisi oleh wanita jahat itu. Wenman, jika tidak berhenti sekarang, aku akan lapor polisi. Memangnya kenapa jika polisi datang? Suhua telah masuk tanpa izin ke kediaman pribadi orang lain, dia bisa dipenjara. Paling-paling, Man hanya perlu membayar ganti rugi karena memukul. Baik keluarga Wen maupun keluarga Kuli, mampu melindungi Man. Apa maksudmu masuk tanpa izin? Ini rumahku. Siapapun yang aku izinkan masuk, boleh masuk. Luze, apa kamu lupa kalau ini adalah rumahku? 6 tahun lalu, dengan gajimu yang sekecil itu, satu keping keramik pun tidak akan sanggup kamu beli. Kita adalah suami istri, ini adalah harta milik bersama. Sekarang kamu baru sadar kalau kita suami istri? Saat kamu membawa selingkuhanmu masuk secara terang-terangan, mengapa kamu tidak ingat kalau aku adalah istrimu? Dia sudah menghabisi Guo. Dia membuang barang-barang peninggalan Guo ke gudang seperti sampah. Kenapa kamu tidak ingat kalau Guo adalah putrimu sendiri? Apa kamu menyentuh barang-barang milik Guo? Aze, Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu untuk tidak menyentuh barang-barang milik Guo? aku melakukannya karena takut kamu akan merasa sedih saat melihat barang milik Guo. Makanya aku menyimpannya. Apakah itu yang kamu sebut dengan menyimpan? Barang peninggalan Guo telah kamu rusak sampai seperti apa rupanya? Semua barang yang telah dirusak berjumlah $100.000 beserta $2 juta yang aku tarik kembali. Kembalikan semuanya bersamaan atau kita akan bertemu di pengadilan.
Wenman, aku memohon padamu, tolong ingatlah bahwa kita adalah ipar. Jangan lakukan ini, jangan buat aku merasa tak berdaya ya. Aku mohon padamu. Aze, aku mohon padamu, aku tidak boleh masuk penjara. Jika aku di penjara, bagaimana dengan Xiao Chen? Aku mohon beri aku belas kasihan. Aku mohon padamu. Man benar, ini adalah rumahnya. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Seseorang datanglah ke sini. Wenman, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu Mama, lepaskan aku. Mama. Man, aku tidak tahu kalau Suhua berani mengambil keputusan sendiri untuk menyentuh barang-barang milik Guo. Sekarang Suhua sendirian membawa Xiao Chen, tanpa tempat tinggal. Dia sudah sangat malang. Bisakah kamu tidak perhitungan lagi dengannya, begitu ya? Luze, kenapa sekarang kamu menjadi begitu menjijikkan? Suhua adalah wanita yang berselingkuh dan bermoral rendah. Bagaimana bisa kamu masih menjadikannya kesayangan? Sebenarnya ramuan apa yang dia berikan kepadamu, sehingga kamu begitu membelanya? Aku benar-benar tidak membelanya. Sekarang jabatanku sudah naik, gajiku pun sudah bertambah. Nanti aku akan membeli sebuah rumah yang besar. Bisakah kita sekeluarga tinggal di rumah baru? Guo di bawah tanah yang dingin bahkan raganya belum kering. Tetapi kamu di sini malah bermimpi ingin membeli rumah besar. Luze, kamu akan selamanya hidup di dalam kegelapan yang dingin ini, dan seumur hidupmu, apa yang kamu harapkan tidak akan pernah terkabul. Jangan biarkan kamu menodai tempat di mana Guo pernah tinggal. Enyahlah. Man, maafkan aku. Jika waktu bisa diputar kembali, aku pasti akan menyelamatkan Guo terlebih dahulu. Mama, Guo mau makan burger. Boleh ya? Boleh tidak? Guo sayang, burger itu makanan tidak sehat. Kita tidak makan itu ya. Tidak apa-apa. Papa akan diam-diam mengajak Guo makan, tanpa sepengetahuan Mama. Papa memang yang terbaik bagi Guo. Ayo pergi. Guo tidak pernah meminta apapun dariku. Kenapa waktu itu aku tidak terpikir untuk menuruti permintaannya? Man, mari kita pergi menemui Guo. Guo, maafkan aku. Papa baru sempat menjengukmu sekarang. Lihatlah, Papa membelikanmu banyak makanan. Kamu telah melenyapkan Guo. Untuk apa? Masih datang ke sini. Man, aku tahu kamu membenciku. Tapi bagaimanapun Guo adalah putriku juga. Sekarang aku hanya ingin melihatnya. Jeli? Luze? Apakah kamu tidak ingat saat Guo berusia 3 tahun, dia hampir kehilangan nyawa karena tersedak jeli. Sejak saat itu, Guo tidak pernah lagi suka makan jeli. Luze, cobalah renungkan dengan nuranimu dan tanyakan, sudah berapa lama kamu tidak memedulikan Guo? Maaf, aku melupakannya. Pergi kamu dari sini. Guo, Paman dan Mama datang menjengukmu. Ini semua adalah camilan kesukaanmu dan mainan. Paman tidak melupakannya? Ada hamburger juga. Bukankah sebelumnya Guo sangat ingin makan hamburger? Mama salah. Waktu itu seharusnya Mama tidak melarang Guo makan hamburger, sampai membuat Guo pergi dengan penyesalan. Mama sudah belikan hamburger. Mari, Mama temani Guo makan bersama. Tidak apa-apa, Papa akan diam-diam membawa Guo makan, tanpa sepengetahuan Mama. Papa yang terbaik bagi Guo. Aku sudah berjanji akan membawa Guo makan hamburger, tapi bagaimana bisa aku melupakannya? Bahkan makanan kesukaan Guo pun bisa kamu lupakan? Hal sekecil hamburger saja, wajar saja jika terlupa. Semua ini dipilih oleh Xiao Chen. Aku kira selera anak-anak semuanya sama. Kamu tahu selera Xiao Chen, tapi kamu tidak tahu selera Guo. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ayah. Pergilah. Guo tidak ingin melihatmu. Man, maafkan aku. Aku telah mengecewakan Guo. Dulu aku tidak meluangkan waktu untuk menemani kalian. Sekarang aku hanya ingin menemani putri kita. Tidak perlu. Pergilah menemani cinta pertamamu itu, dan juga anak dari cinta pertamamu. Apa kamu tahu sebelum tiada, Guo memiliki satu keinginan terakhir. Apakah itu? Yaitu mencari seorang papa yang baru. Guo tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Maafkan Papa Guo, aku benar-benar mengaku salah. Enyahlah kamu dari hadapanku. Jangan kotori jalan terakhir Guo. Tuan Lu, emosi Man saat ini sangat tidak stabil. Jika kamu benar-benar berharap Man baik-baik saja dan benar-benar peduli pada Guo, silakan pergi sekarang juga.
Halo, Suhua? Aze, aku sudah tidak tahan lagi. Apakah hanya jika aku sudah tiada, baru Wenman akan melepaskanku? Suhua, jangan lakukan hal bodoh. Aku akan segera ke sana. Presiden Lee Nona Wen, ini berkas Luze yang kalian minta untuk saya selidiki. Luze menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi, menerima suap, bahkan melakukan penggelapan pajak. Bahkan kenaikan jabatannya didapat melalui cara-cara yang tidak benar. Kak Yanzo, beritahu media dan wartawan, kita pergi melihat trik apa yang akan dimainkan oleh wanita bermuka dua Suhua itu. Sekalian bongkar semua kejahatan Luze. Baik, Cepat lihat, ada yang melompat dari gedung. Suhua. Permisi, tolong beri jalan. Beri jalan. Suhua. Suhua. Kalian semua jangan mendekat. Kalian semua jangan mendekat. Suhua. Kamu jangan berbuat bodoh. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Aku dan Xiao Chen bahkan sudah tidak punya rumah lagi. Bagaimana aku bisa tetap bertahan hidup? Tapi kamu masih memiliki Xiao Chen. Xiao Chen masih kecil. Apa kamu sungguh tega melihat dia tiada bersamamu? Mama, Xiao Chen tidak mau tiada. Xiao Chen tidak mau tiada. Wenman, apakah hanya setelah aku tiada, kamu baru akan melepaskan kami? Jangan coba-coba melibatkan aku. Jika kamu memang ingin tiada, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama di suatu tempat. Mengapa harus pamer dan membuat drama seperti ini? Menurutku, kamu hanya ingin mendapatkan simpati dari seseorang saja. Wenman. Kamu jangan memancing emosinya lagi. Ibu dan anak itu sudah cukup menderita. Kalau mau marah, lampiaskan saja padaku. Mereka menderita saat kamu membiarkan Guo sendirian terjebak di dalam kobaran api. Apakah dia tidak menderita? Seandainya dia tidak pura-pura kakinya terkilir dan memintamu membawanya pergi duluan, sampai melewatkan waktu penyelamatan terbaik untuk Guo, apa Guo akan tiada? Wenman, kamu masih saja menuduhnya. Suhua itu orang yang sangat baik. Dia benar-benar tidak mungkin melakukan hal menjijikkan seperti itu. Suhua, bukannya kamu mau lompat dari gedung? Kenapa tidak melompat saja? Cepat lompat. Kenapa kamu tidak berani? Wanita ini sakit jiwa ya. Sudah begini situasinya malah dipancing terus. Benar-benar tidak punya rasa kemanusiaan. Wenman, kamu sudah gila. Kalau sampai kamu memancing kemarahan Suhua, ini menyangkut 2 nyawa orang. Semuanya dengarkanlah. Wanita inilah yang melakukannya. Dia punya banyak niat busuk, dialah yang memaksaku melakukan ini. Ibu, aku takut. Aku tidak mau berakhir seperti ini. Xiao Chen, ibu minta maaf padamu. Kamu jadi ikut menderita bersamaku. Paman, tolong aku. Begitu takut akan tiada, tapi kenapa masih menyia-nyiakan bantuan layanan darurat? Apa kamu benar-benar baru merasa puas? Setelah menghabisi nyawa ibu dan anak ini, Kenapa kamu berteriak? Apa kamu tidak melihat karena dia ketakutan, dia melangkah maju 2 langkah dan memintamu untuk menolongnya? Pikiranmu benar-benar sudah tertutup rapat. Matamu juga buta. Benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi, Luze. Wenman, apa kamu harus melihatku tiada baru merasa tenang? Aze, jangan hiraukan aku, biarkan aku mengakhiri hidup ini saja. Xiao Chen, ikut denganku. Man. Aku sudah mengatur semuanya dengan para jurnalis. Karena semua teman jurnalis sudah hadir di sini, aku akan melaporkan suamiku secara resmi. Luze, grup konglomerat pertama kota Jinghai, seorang eksekutif baru, telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, penggelapan pajak, dan saya minta instansi terkait untuk mengusut tuntas hal ini. Nyonya Wen, Anda bilang Luze melakukan penggelapan pajak, apakah Anda punya bukti kuat? Semua ini adalah buktinya. Saya akan segera menyerahkannya kepada instansi terkait. Maaf Nyonya Wen, apa hubungan Anda dengan orang yang hendak melompat tadi? Saya tidak takut ditertawakan. Biar saya ceritakan kepada kalian semua. Orang yang tadi ingin melompat, namanya adalah Suhua. Dia adalah mantan kekasih suami saya, dan sekarang menjadi wanita simpanannya. Saat kejadian kebakaran 2 bulan lalu, suami saya, demi menyelamatkan wanita ini dan juga anaknya, ia mengabaikan saya dan putrinya sendiri. Hal itu membuat putri saya kehilangan waktu terbaik untuk diselamatkan, hingga dia tiada. Ternyata dia wanita simpanan, menggoda suami orang dan bahkan mencelakai anak orang. Wanita simpanan ini benar-benar tidak tahu malu. Dia juga menggunakan harta milik bersama kami, mentransfer uang dalam jumlah besar berkali-kali, membelikan barang-barang mewah untuknya, bahkan membiarkan wanita simpanan dan anaknya itu menginap di ruang perawatan mewah.
Dan saat saya ketahuan, dia menolak mengembalikannya. Oleh karena itu, saya menuntutnya. Dan dia pun merancang drama tadi, berpura-pura melompat, untuk mencoba memfitnah saya. Istri sahnya benar-benar sangat malang. Pasangan rendahan itu benar-benar sangat keterlaluan. Wanita simpanan ini masih tinggal di lingkungan kita. Kita harus mengusirnya dari sini, agar dia tidak bisa lagi menggoda suami saya. Penggelapan pajak itu masalah serius. Harus dihukum seberat-beratnya. Keluarga lu keluarga kami. Dosa apa yang sudah kami perbuat? Ibu, apa yang terjadi? Ini semua karena Suhua. Dia berutang pada Wenman sebesar $2.100.000. Sudah jatuh tempo tapi belum dibayar, sehingga dilakukan penyitaan paksa. Rumah kita! Mereka mau melelang rumah kita! Wanita penggoda ini, beraninya kamu menampakkan wajahmu di sini. Aku akan menghabisimu. Ibu, Nenek, jangan sakiti ibuku. Kamu anak tak jelas asal-usulnya. Aku bukan nenekmu, jangan panggil aku nenek. ibu, apa ibu merasa masalah ini belum cukup besar? Dua orang ini adalah mereka yang sedang viral di internet. Pasangan tidak tahu malu yang sedang ramai dibicarakan. Benar-benar tak tahu malu. Apa maksudmu pasangan tak tahu malu? Aku tidak takut jadi bahan tertawaan. Akan kuberitahu kalian semua. Orang yang ingin melompat dari gedung tadi, namanya adalah Suhua. Dia adalah cinta pertama suamiku. Dan sekarang menjadi wanita simpanannya. Wenman, kamu tidak ingin membiarkanku hidup tenang kan? Kalau begitu jangan salahkan aku. Ibu, uang bisa dicari lagi kan? Halo, Direktur Gao. Direktur Gao, dengarkan penjelasan saya dulu. Direktur Gao, halo. Anakku, ada apa? Wenman melaporkan saya secara resmi atas tuduhan penggelapan pajak. Aku telah dikeluarkan dari Dewan Direksi. Sekarang, aku tidak punya istri dan anak. Aku juga tidak punya pekerjaan. Aku sekarang tidak memiliki apa-apa lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dosa apa yang dilakukan keluarga-keluarga lu kita? Menikahi dua wanita pembawa sial, yang satu lebih buruk dari yang lain. Setelah akhirnya mendapatkan seorang cucu kandung, ternyata itu anak orang lain. Aze, kamu tidak kehilangan segalanya. Aku ingat dulu Wenman, sangat mencintaimu sepenuh hati. Bahkan di dalam polis asuransi penerima manfaat dia menuliskan namamu. Apa maksudmu? Tidak. Aku benar-benar tidak bisa melakukan itu. Anakku, aku ingat di polis asuransi itu, nilainya mencapai $40 juta. Wenman saja tidak peduli lagi dengan hubungan kalian selama bertahun-tahun, kamu harus melakukan ini. Jika kamu tidak melakukannya, kita putuskan hubungan ibu dan anak. Man, kali ini terima kasih padamu yang sudah tepat waktu menemukan tindakan ilegal dari Luze dan bersedia menindak keluarga demi keadilan. Ini membuat grup kami berhasil menekan kerugian. Otwen, kamu sudah membesarkan putri yang sangat hebat. Direktur Gao, Anda terlalu memuji saya. Kita hanya saling menguntungkan satu sama lain. Hati-hati di jalan. Baiklah, Ayo mari, Direktur Gao. Benar saja ini Wenman, si wanita kejam itu beraninya dia merayu atasan anakku hingga membuat anakku kehilangan pekerjaannya. Wenan, dasar tidak tahu malu. Man, aku angkat telepon sebentar. Tunggulah aku di sini. Baiklah. Hei Suhua, kemana sepeda motor tua yang terparkir di depan pintu itu? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Itu kan harta berharga yang sudah menemani ibu selama puluhan tahun. Kalau sampai hilang, dia pasti akan membuat seisi rumah jadi kacau balau. Aku tahu. Nenek sedang pergi naik motor itu. Dia bilang dia ingin membawa teman lamanya itu untuk menghabisi si pembawa sial itu. Xiao Chen, jangan bicara sembarangan. Suhua, aku sudah memperingatkanmu, jangan berani mengganggu Man. Benar-benar ya kamu? Aze, Wenman, kamu membuat keluarga kami, keluarga lu, hancur berkeping-keping. Hari ini meskipun nyawaku taruhannya, aku akan membantu putraku untuk mendapatkan $40 juta. Man, kamu tidak apa-apa. Putraku, ibu, putraku, sudah aku katakan. Sudah aku katakan padamu untuk tidak mengganggu Man. Kenapa ibu tidak mendengarkanku? Putraku yang malang. Ibu, kehilangan istri? Itu bisa dicari lagi. Wanita hina ini telah membuat rumah kita disita dan juga membuatmu kehilangan pekerjaan. Sekarang, ibu akhirnya sudah membereskannya. Ibu sudah membantumu mendapatkan $40 juta. Ibu, tindakan ibu ini melanggar hukum. Apa ibu sadar? Ibu, putraku,
Jangan bicara soal hukum. Bahkan jika nyawa tua ini taruhannya, aku juga rela. Asalkan putraku bisa hidup dengan baik. Nak, kamu harus menjaga rumah leluhur kita, menjaga kehormatan keluarga. Ibu. 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 Hei, Man-Man, jangan tertidur. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Guo-guo, Mama. Mama. guo-guo, Mama akan menemanimu. Mau, guo-guo. Guo-guo tidak perlu ditemani Mama. Guo-guo mau Mama hidup dengan cantik dan bahagia. Rambut putih itu tidak cantik loh. Guo-guo tidak mau punya Mama yang jelek. Guo-guo, guo-guo. Man-Man, kamu sudah bangun. Untuk apa kamu kesini? Man-Man, dokter bilang kepalamu terbentur dan kamu mengalami sedikit gegar otak. Aku ingin menjagamu. Man-Man, ibu sudah tiada. Dia sudah berumur, pergi mengendarai motor, dengan gaya yang sangat nekat seperti menantang maut. Wajar saja kalau dia tiada. Man-Man, kenapa kamu bisa begitu dingin? Dia ibuku, ibu kandungku. Dia sudah tiada di depan matamu. Apa kamu tidak punya perasaan sama sekali? Kamu ingin aku bersedih? Untuk seseorang yang ingin menghabisiku dan menipumu demi asuransi 40 juta dolar? Begitu maksudmu? Luze, apa otakmu yang bermasalah? Atau otakku yang bermasalah? Ternyata kamu sudah tahu semuanya. Man-Man, itu semua adalah keputusan ibuku sendiri. Aku tidak pernah terpikir untuk menyakitimu. Lepaskan Man-Man. tanganmu. Aku sudah kehilangan Guo-Guo. Sekarang aku kehilangan ibu. Aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Man-Man, rumah tua itu tidak boleh dilelang. Itu adalah satu-satunya kenangan peninggalan leluhurku. Ternyata semua sikap manismu yang palsu ini hanya demi rumah tua itu ya? Aku tahu kamu masih marah, tapi aku tidak punya pilihan. Ini pesan terakhir ibuku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi dengan tidak tenang. Man-Man, aku memohon padamu. Ya? Tidak mungkin. Selama Suhua dan kakakmu belum resmi bercerai, dan selama dia belum melunasi utangnya, aku akan mengambil rumah tua itu sebagai jaminan. Suhua sudah diusir oleh kakakku dari rumah. Mereka sedang mengurus proses perceraiannya. Kamu jangan bersikap begitu kejam. Kamu penyebab ibuku tiada. Kamu memaksa ibu dan anak Suhua hidup menderita dengan menyewa kamar di luar. Apa itu semua masih belum cukup? Luze, tolong pahami baik-baik. Ibumu tiada bukan karena paksaanku. Dia sendiri yang mengemudi dan berniat mencelakaiku tapi gagal. Hingga akhirnya dia mencelakai dirinya sendiri. Ini semua akibat dari perbuatannya sendiri. Bukan aku yang membuatnya tiada. Sedangkan soal Suhua itu, dia memang pantas menerimanya. Maafkan saya salah bicara. Kamu baru saja pulih. Jangan sampai kamu emosi. Pergi kamu. Enyahlah dari hadapanku. Mengenai rumah tua itu. Ku bilang pergi dari sini. Tuan Lu, jika kamu masih peduli pada Man-Man, maka turutilah kemauannya. Segera pergi dari sini sekarang juga. Jika sudah tidak ada rasa cinta, maka silakan tanda tangani surat cerai itu. Man-Man itu wanita hebat. Ada banyak pria yang mengejarnya. Dia tidak akan sudi untuk terus terbebani oleh pria tidak berguna sepertimu. Beristirahatlah dengan baik. Man-Man, mengenai properti rumah tua keluarga Lu, itu sudah berhasil dilelang. Setelah pengadilan menyelesaikan prosedurnya, utang Suhua kepadamu sebesar $2.100.000 bisa segera dilunasi. Kak Yanzu, beruntung sekali ada kamu yang membantu. Terima kasih banyak. Kita sudah saling kenal selama 10 tahun. Tidak perlu berterima kasih. Sebagai seorang CEO Grup Li terhormat, kamu rela menemaniku mengurus hal ini setiap hari. Aku merasa sangat tidak enak padamu. Kalau kamu merasa tidak enak, maka cepatlah bangkit kembali, ambil alih pengelolaan Grup Wen, dan di masa depan nanti, perkenalkanlah beberapa proyek besar kepadaku. Aku pasti akan segera bangkit, tapi kalau soal proyek-proyek penting, menurutku, lebih baik kita tetap bersaing secara sehat dan adil. Apa yang sedang kalian lakukan ini? Ini rumah saya. Apa maksud rumahmu? Lelang sudah berhasil? Pergi, pergi, pergi. Jangan ganggu pekerjaanku. Lelang berhasil? Selesai sudah. Semuanya sudah berakhir. Kak, keluarga kita benar-benar hancur. Keluarga kita benar-benar hancur. Ternyata kamu sudah lama main belakang dengan istriku? Hah? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Kak, bagaimana aku harus menjelaskannya agar kamu percaya?
antara aku dan Suhua itu bersih? Ya, aku akui dan dia dulu pernah berpacaran, tapi itu sudah berlalu. Setelah menikah, aku tidak melakukan apapun yang mengkhianatimu. Kalau kalian memang tidak ada apa-apa, lalu kenapa kamu membawanya masuk ke rumah baru kamu dan Wenman? Dia sudah berkhianat dalam pernikahan, dan kamu masih melindunginya? Apa kamu masih menganggapku sebagai kakmu? Ibu sudah tidak ada lagi hubungan saudara di antara kita? Wanita ini, bukankah dia yang baru pindah kemarin sambil membawa anak itu? Iya benar, aku sempat mengira dia adalah ibu tunggal yang membawa anak. Aku merasa kasihan padanya, tidak disangka ternyata dia perusak rumah tangga orang, wanita tak tahu malu yang mencelakai anak orang lain. Cuy, benar-benar menjijikan. Ya ampun, Ayo, mereka datang. apa maksudmu wanita yang baru pindah dengan anaknya 2 hari lalu? Iya, dialah orangnya. Dulu aku mengira dia adalah ibu tunggal, aku sempat merasa kasihan padanya, tak disangka ternyata dia penghancur rumah tangga orang, dan wanita simpanan yang mencelakai anak orang lain hingga tiada. Sungguh tak tahu malu. Sangat tak tahu malu. Berhenti melihat, jangan lihat lagi, dilarang melihat. Iya, itulah wanita simpanannya. Pergi dari sini, pergi dari sini. Ibuku bukan wanita simpanan. Paman muda yang menyukai ibuku, itu bukan kesalahan ibuku. Xiao Chen, jangan dengarkan mereka. Kamu tidak boleh bicara sembarangan lagi. Wanita hina ini harus pergi dari sini. Pergi sana. Pergilah dari lingkungan kami. Keluar. Wenman, kamu sudah membuatku kehilangan segalanya, masih tidak mau membiarkanku hidup tenang. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku benar-benar merebut suamimu. Halo Aze, apa yang harus aku lakukan agar Wenman mau melepaskanku? Dia bukan saja merundungku di internet, tapi dia juga menempel pengumuman makian di depan kompleks untuk menghinaku. Dia bahkan menyumpahi Xiao Chen. Suhua, biarkan aku tenang sejenak. Aku lelah. Aze. Mama, apakah paman muda sudah tidak peduli pada kita lagi? Aku sudah tahu kalau kamu, paman muda, pasti tidak akan meninggalkan kami. Kalian mau apa? Kalian, apa yang kalian inginkan? Kamu ini wanita yang sedang viral itu, selingkuhan itu kan? Cepat pergi dari sini. Aku sudah membayar sewa. Atas dasar apa aku harus pergi? Sudah bayar sewa lalu tidak mau pergi? Pengumuman itu sudah ditempel di gerbang perumahan. Dasar wanita tak tahu malu. Kamu mau pergi atau tidak? Tidak mau pergi, ya? Ayo, semuanya masuk. Cepat keluar dari sini. Apa yang kalian lakukan? Keluar, cepat pergi sana, keluar. Apa sebenarnya kemauan kalian? Apa kemauan kami? Mama, Xiao Chen, sayang, Xiao Chen jangan takut. Mama akan melindungimu. Dengar ya, aku sudah membayar sewanya. Hak apa kalian mengusirku? Sudah bayar sewa, tapi tetap tidak mau pergi? Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Menjauh sana. Aku tidak akan menyewakan rumah ini padamu lagi. Uang sewamu akan dikembalikan. Selingkuhan yang mencelakai anak orang lain ini. Ku beritahu ya, segera pergi. Kalau tidak, kami akan datang lagi. Pergi. Xiao Chen. Coba Mama lihat, apa ada yang terluka? Mama, kita diusir keluar lagi. Apa kita tidak punya rumah lagi? Tidak sayang, kamu. Dirimu, Paman Aze, pasti akan mengurus kita. Jangan khawatir, Mama akan membawamu menemui Paman Aze. Ayo pergi. Tapi Mama, kepalaku sakit sekali. Sakit? Kenapa bisa sakit? Coba Mama lihat. Cairan merah. Kenapa ada luka begini? Xiao Chen, bertahanlah sebentar, Mama akan membawamu ke rumah sakit. Oke, ayo pergi. Suhua, bagaimana keadaan Xiao Chen? Kondisinya saat ini sangat kritis. Ada pendarahan otak. Dokter bilang harus segera dilakukan operasi kraniotomi. Kenapa bisa separah itu? Kamu jaga Xiao Chen baik-baik dulu. Aku yang akan cari jalan keluar soal uangnya. Xiao Chen, maafkan ibu. Nak, karena membiarkanmu terluka. Cepatlah bangun dan lihatlah ibu sebentar saja, ya. Tenang saja, Xiao Chen pasti akan baik-baik saja. Kondisi Xiao Chen yang seperti ini, semua ini gara-gara Wenman. Kalau bukan karena dia menghasut opini di depan para jurnalis, mengatur suasana di internet, bahkan menempelkan pengumuman fitnah di depan gerbang perumahan, mana mungkin pemilik rumah mengamuk di dalam rumah lalu mendorong Xiao Chen sampai jatuh ke lantai. Wenman. Wenman sudah kubilang, kalau ada masalah, hadapi aku,
Kamu menghasut opini publik, melakukan perundungan internet pada Suhua, dan menyuruh pemilik rumah berbuat onar. Apa kamu tidak takut ini bisa membuat seseorang tiada? Aku merasa tidak bersalah. Untuk apa aku takut? Suhua sangat ketakutan. Karena perbuatanmu, kepala Xiao Chen juga terbentur. Sekarang dia masih di rumah sakit menunggu untuk dioperasi. Sejak kapan kamu menjadi begitu jahat? Itu sudah sepantasnya untuk mereka. Tapi Luze, bukannya menemani cinta pertamamu itu, malah datang menemuiku untuk apa? Jangan-jangan kamu tidak sanggup bayar biaya rumah sakit, lalu berniat menjadikanku sapi perah? Apa aku di matamu begitu menjijikkan? Aku ini hanya ingin memperingatkanmu. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk, kamu tidak akan bisa lepas tanggung jawab. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Alasanmu itu terlalu berlebihan. Aku tidak membutuhkannya. Lagi pula orang-orang itu hanya menggoda Suhua saja, bahkan jika anaknya sampai tiada. Dan itu berhubungan denganku, paling hanya akan dihukum beberapa tahun saja. Tapi membayangkan, kamu dan Suhua akan menderita seumur hidup. Maka, itu akan terasa sepadan. Wenman, kamu dulu begitu baik dan berbudi. Bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Tentu saja itu semua karena perbuatan kalian. Aku. Wenman, aku datang untuk menjemputmu. Terima kasih Kak Yanzhou. Wenman, kita bahkan belum bercerai. Setiap hari kamu selalu bersama seorang pria kemanapun pergi. Kamu menganggapku apa? Kami hanya berteman, hanya itu saja. Jangan berimajinasi sembarangan, dan cemburu tidak jelas. Ayo pergi. Tapi dia sekarang adalah kakak iparku, hanya sebatas itu. Tolong jangan berimajinasi lagi. Bisakah kamu berhenti cemburu buta? Guo juga mau mama, pakailah gaun ini, dan tata rambutmu seperti ini. Dengan begitu, mama Guo pasti akan menjadi mama yang paling cantik di dunia. Benarkah? Coba mama lihat. Pilih yang ini saja. Kenapa masih muda sekali, tapi seluruh rambutnya sudah putih? Putriku sudah tiada. Rambutku memutih dalam semalam. Sangat sulit dipercayakan. Tapi di dalam mimpi, putriku bilang, rambut putih ini sangat jelek. Maaf, serahkan semuanya padaku. Aku pasti akan membuat buah hatimu puas. Guo, mama sudah mendengarkanmu. Aku akan bertahan hidup dengan baik. Ingatlah untuk sering-sering menemui mama di dalam mimpi. Wenman, ayo kita bicara. Luze, bukankah selama ini kamu mengira wanita idamanmu itu lembut dan baik hati? Kemarilah, dan aku akan memperlihatkan kepadamu wajah aslinya. Wenman, sebenarnya aku sangat iri padamu. Wajahmu sangat cantik, kemampuanmu hebat, latar belakang keluargamu pun sangat baik. Kamu tumbuh besar dengan penuh kemanjaan. Kamu tidak seperti aku. Orang tuaku lebih menyayangi anak laki-laki, mereka tidak pernah memperlakukanku dengan baik. Aku sudah bersusah payah sampai akhirnya bertemu Luze dan menjalin hubungan cinta selama 10 tahun. Tadinya aku mengira bisa menua bersamanya hingga akhir hayat. Apa hubungannya semua ini denganku? Aku kesini bukan untuk mendengar masalah sampahmu itu. Tentu saja ini ada hubungannya. Aku dan Aze sudah berpacaran 10 tahun, tapi demi latar belakang keluarga yang lebih baik dariku, dia memutuskan hubungan denganku. Karena kejadian itu, hidupku hancur dan dikasari oleh preman. Wenman, aku membencimu. Saat aku melihatnya di studio yoga, maksudku Aze, awalnya aku kira aku membencinya, tapi ternyata aku sama sekali tidak bisa membencinya. Jadi, demi bisa mendekatinya kembali, aku rela menikah dengan kakak. Jadi, intinya, si pria brengsek Luze ini menjadikan aku orang ketiga dalam hubungan kalian. Kalian berdua benar-benar jauh lebih menjijikkan dari apapun. Tapi sejujurnya, saat aku melihat Aze demi aku dan Xiao Chen sampai mengabaikan kalian berdua, bahkan sampai bertengkar denganmu, aku merasa sangat senang. Itu membuktikan bahwa di dalam hati Aze ada aku. Sejak awal dia menikahimu, hanya demi mengincar harta keluarga Wen. Tetapi kamu, karena terlalu buta akan cinta, sampai rela memutuskan hubungan dengan ayahmu sendiri. Kalian memang pasangan yang hina, sangat cocok bersama selamanya.
Aku sarankan kalian terus bersama, jangan lagi keluar dan merusak hidup orang lain. Tapi baru-baru ini aku menyadari Ze membantuku hanya karena merasa kasihan dan merasa bersalah padaku. Sebenarnya, sejak awal kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadapmu. Sebelum menikah, aku memang pernah merayunya, tetapi dia tidak tergoda. Itu semua karena kamu. Jadi kamu membenciku, dan membenci anakku juga. Suhua, saat hari Guo celaka, apa saat itu kamu sengaja pura-pura kakimu terkilir supaya bisa menahan Luze? Aku hanya ingin mengujinya. Aku ingin melihat di mata Aze sebenarnya antara aku dan anakmu siapa yang jauh lebih penting. Suhua, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bisa melakukannya demi keegoisanmu sendiri, hingga mengakibatkan anakku tiada. Usia Guo baru 4 tahun. Hati nuranimu sungguh busuk. Kamu benar-benar berhati busuk. Semua ini salahku. Akulah yang bersalah kepada Guo. Tetapi, Suhua dia tidak bersalah. Kamu tidak boleh bersikap tidak masuk akal dengan menyalahkan semuanya kepada dia, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Luze, kamu ingin membela cinta pertamamu itu, belalah dia sesukamu. Bagaimanapun, aku tidak akan melepaskan Suhua. Bukan hanya selingkuh secara fisik yang disebut berkhianat, perselingkuhan emosional jauh lebih menjijikkan. Tapi aku sangat bersyukur bahwa Aze di saat kritis lebih memilih Xiao Chen. Itu membuktikan kalau Aze memang mencintaiku. Dia hanya terikat pernikahan denganmu, dan hanya rasa tanggung jawabnya saja yang tidak mengizinkannya mengkhianati pernikahan itu. Wenman, aku sudah bercerai dengan Lu Feng. Berikanlah Aze kepadaku. Aku dan Xiao Ze tidak bisa hidup tanpanya. Baiklah. Kalau begitu, berlututlah dan mohon padaku. Wenman, jangan menghinaku seperti ini. Aku beritahu kamu, jika sampai Aze tahu, dia tidak akan memberimu ampun. Luze hanyalah sampah yang sudah aku buang. Ambil saja kalau kamu mau. Tetapi, jika dia sampai tahu wajah aslimu yang munafik, apakah dia masih menginginkanmu? Apa maksudmu? Apa maksudku? Lihat saja sendiri, dan kamu akan mengerti. Aze. Apa maksudmu? Lihat saja sendiri, maka kamu akan tahu. Aze. Aku benar-benar tidak menyangka, kamu orang yang seperti ini. Jadi begini caramu menghabisi putriku? Aze, dengarkan penjelasanku. Aku. Aduh, tamparan ini sakit sekali ya. Ditampar oleh orang yang disukai. Pasti hatimu jauh lebih sakit. Wenman, kamu benar-benar sangat licik. Cukup, Suhua. Sudah kukatakan, aku tidak membiarkan siapapun menyakiti Wenman. Aze. Man, maafkan aku, ini semua salahku. Aku tidak seharusnya terus mempercayai perkataan sepihak darinya. Aku tidak seharusnya kasihan pada kelemahannya yang pura-pura. Aku tidak seharusnya terus menyakitimu. Maafkan aku, Man. Ini semua salahku. Putraku, aku ingat di dalam polis asuransi itu, ada uang sebanyak 40 juta dolar. Apakah Wenman itu sama sekali tidak memikirkan hubungan pernikahan kalian selama bertahun-tahun ini? Kamu harus melakukan ini. Jika kamu tidak melakukannya, kita tidak ada hubungan ibu dan anak lagi. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Silakan kalian lanjutkan dramanya. Man. Man, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau Suhua adalah orang seperti itu. Aku hanya merasa kamu itu mandiri dan kuat, sedangkan Suhua dia sangat rapuh. Dia butuh seseorang untuk menjaganya. Ditambah lagi kakak sulungku selalu tidak ada di rumah selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu. Bahkan Xiao Chen pun bukan anak kandung kakakku. Jadi aku pantas diabaikan? Apa Guo pantas tiada di dalam kebakaran itu? Man, bukan itu maksudku. Aku hanya merasa Suhua, dia merawat anak seorang diri, sangat malang, dia lebih membutuhkan aku daripada kamu, jadi aku harus membantunya. Man, aku sungguh tidak pernah melakukan hal yang mengkhianatimu. Mulai sekarang, aku akan memutus hubungan dengannya. Man, aku memohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Aku memohon padamu, Man. Tuan Lu, pikiranmu sedang kacau, kamu sudah menyakiti Man. Hal itu tidak bisa dibayar hanya dengan berlutut sekali atau 2 kali saja. Kak Yanzo, ayo kita masuk. Ayo jalan. Tunggu sebentar. Man, kita berdua belum bercerai? Aku punya hak untuk pulang ke rumah. Baiklah, kebetulan aku sedang kekurangan pelayan. Kak Yanzo, selama ini kamu sudah bekerja keras, menginaplah untuk makan malam hari ini. Kalau aku makan di sini, sepertinya Tuan Lu tidak akan setuju.
Luze, aku dan Kak Yanzo hanyalah teman biasa. Kamu jangan tidak kenal tempat dan situasi serta sembarangan cemburu. Bagaimana mungkin aku tidak setuju? Aku akan memasak untuk kalian. Kak Yanzo, aku ingat hari ulang tahunmu sudah dekat. Ini ponsel baru untukmu. Ponsel ini dengan milikmu itu model pasangan loh. Bukankah ini akan kurang baik? Apa yang kurang baik? Kita sudah saling kenal selama 10 tahun. Terima saja. Baiklah, ini pertama kalinya bagi Man-Man memakai barang model pasangan. Man-Man, makanannya sudah siap. Ayo kita makan. Kak Yanzo, mari kita pergi makan. Boleh, ayo jalan. Kak Yanzo, ini daging semur kesukaanmu. Hei Man-Man, suamimu sedang melihat ke arah sini. Apakah ini tidak apa-apa? Terus kenapa? Kita kan memiliki niat yang jujur. Orang yang berpikiran kotor pasti melihat segalanya dengan kotor pula. Ayo, apakah enak? Sangat enak. Setiap melihat wajahmu yang terlihat tiada itu, seleraku langsung hilang. Kak Yanzo, ayo kita makan di luar. Aku ingin makan steak. Baiklah. Lalu setelah makan, kita pergi jalan-jalan sebentar. Ya, sudah lama sekali rasanya aku tidak pergi jalan-jalan. Luze memang sering jalan-jalan, tapi dia selalu melakukannya untuk menemani kekasih lamanya. Baik, hari ini seluruh waktuku akan kugunakan untuk menemanimu. Kak Yanzo memang yang terbaik. Ayo pergi. Wenman, apa kamu merasa senang setelah membalas dendam padaku seperti ini? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku dan Kak Yanzo hanya pergi makan dan jalan-jalan saja. Apakah perlu bagimu untuk bersikap sepicik itu, Kak Yanzo? Ayo kita pergi. Mari pergi. Oh, benar juga. Saat kami sedang keluar nanti, tolong bersihkan rumah ini. Ayo pergi, Kak Yanzo. Ayo. Maafkan aku, Guo. Maafkan aku, Man-Man. Aku sudah membiarkan kalian pergi begitu saja. Terima kasih, Kak Yanzo, sudah menemaniku berbelanja besar hari ini. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku pasti akan menemanimu. Kak Yanzo, drama di pusat perbelanjaan tadi, di mana seorang istri sah menghajar suaminya yang hina dan wanita simpanannya itu sangat menarik untuk ditonton. Pria hina yang kotor, seharusnya memang dibuang saja. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Man-Man, apakah kamu benar-benar ingin bercerai dariku? Aku ingin sekali setiap menit, setiap detik terlepas dari dirimu, pria menjijikan sepertimu. Baik. Aku sudah memikirkannya. Aku setuju untuk bercerai. Man-Man, maafkan aku. Aku tidak menyadari apa yang kulakukan pada kamu, dan Guo dulu telah memberikan luka yang begitu besar. Selama ini kupikir, selama aku tidak mengkhianati pernikahan, tidak berselingkuh, berarti aku tidak bersalah pada kamu dan Guo. Tapi aku tidak pernah berdiri dan melihat dari sudut pandangmu. Aku adalah ayah yang lalai dan suami yang tidak kompeten. Jadi aku sudah memikirkannya. Aku akan membebaskanmu. Aku akan pergi tanpa membawa apapun. Jangan bicara semanis itu. Terlepas kamu setuju atau tidak, aku akan tetap mengajukan gugatan cerai. Lagi pula, harta apa yang ingin kamu bagi denganku? Rumah tua yang sudah disita dan dilelang itu? Besok pagi jam 8, kita bertemu di kantor urusan sipil. Kuharap sosok Tuan Lu yang selalu absen di hari-hari penting bagi Guo ini tidak akan terlambat lagi. Kali ini tidak akan. Man-Man. Dalam pernikahan ini, akulah yang bersalah padamu. Permintaan maafmu sudah terlambat. Kak Yanzo. Man-Man, selamat atas perceraianmu. Terima kasih, Kak Yanzo.
Terima kasih Kak Yanzhou sudah menemaniku bersandiwara di hadapan pria sampah seperti Luze ini. Kamu tahu sendiri, selama kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada untukmu. Hanya saja selama 10 tahun ini, kamu tidak bisa melihat rasa suka yang kumiliki untukmu. Ayolah, cerialah sedikit, berikan senyummu. Meskipun ayahku tidak setuju, aku tidak akan menyerah. Karena hanya aku yang tahu betapa baiknya Aze padaku. Man, maafkan aku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji tidak akan kehilanganmu lagi. Aze, saya mohon kepadamu, operasi pembukaan tengkorak untuk Xiao Chen benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Tolong bantu saya, bolehkah? Saya mohon kepadamu. Maaf, aku tidak bisa membantu. Apa yang kamu lakukan di belakangku terhadap Man dan juga terhadap Guoguo, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aze, selain dirimu, aku benar-benar tidak tahu lagi harus mencari bantuan ke siapa. Operasi anak ini tidak boleh ditunda lagi. Jika masih belum bisa membayar biayanya, dia terpaksa harus dipulangkan dari rumah sakit. Dokter, saya pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan uangnya. Besok, paling lambat besok, saya pasti akan mengumpulkan uangnya untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Apa kamu tidak punya mata? Maafkan saya. Maafkan saya. Apa yang sedang kamu lakukan? Hei, bukankah kamu wanita yang sedang viral karena jadi selingkuhan itu? Aku bukan selingkuhan. Besar sekali kalung ini. Jika ini dijual, akan ada uang untuk biaya operasi Xiao Chen. Berikan padaku, berikan padaku. Wanita tak tahu malu, berani-beraninya merampok dariku. Kakak-kakak, Xiao Chen bisa selamat. Karena ada uang, Xiao Chen bisa selamat. Xiao Chen bisa selamat. Sudah ada uang, Xiao Chen bisa selamat. Untuk apa kamu kesini? Tentu saja aku datang untuk melihat leluconmu. Melihatmu hidup sesengsara ini, aku pun merasa lega. Wenman, aku sampai pada tahap ini semuanya sudah kamu rencanakan, kan? Itu karena niatmu sendiri yang jahat, mencuri, menyakiti, merampas, dan merampok, sampai akhirnya terpuruk seperti hari ini. Apa hubungannya denganku? Aku hanya kebetulan membantumu lapor polisi. Semua ini demi menyelamatkan Xiao Chen. Wenman, aku tahu kamu sangat membenciku, tapi aku mohon satu hal padamu, bolehkah pergilah ke rumah sakit, bantu aku melihat kondisi Xiao Chen, aku mengkhawatirkannya. Sepertinya kamu belum tahu ya. Xiao Chen, tepat di hari kamu masuk penjara, karena pertolongan medis tidak berhasil, dia sudah tiada. Wenman, jelaskan padaku. Wenman, jelaskan semuanya padaku. Guo, selama 3 tahun ini, ayah sangat merindukanmu. Andai hari itu, ayah yang lebih dulu menyelamatkanmu, betapa indahnya. Keluarga kita ini tidak akan hancur berantakan. Ibumu juga tidak akan membenciku. Ayah telah mengecewakanmu. Guo, ayah datang menemanimu. Tunggulah ayah. Presiden Wen, dia sudah tidak bernapas lagi. Seret dia pergi. Jangan kotori perjalanan reinkarnasi putriku. Guo, sudah 3 tahun, Mama masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kamu telah tiada. Mama selalu mengira kamu masih berada di sisi Mama, bermanja-manja, dan memanggil Mama. Kamu anak nakal yang tak punya hati? Sejak kunjungan terakhir itu, ketika dalam mimpi kamu bilang rambut Mama jelek, kamu tidak pernah datang menemui Mama lagi. Lihatlah, Mama mengenakan gaun yang kamu sukai, bahkan menata rambut sesuai seleramu. Datanglah menemui Mama malam ini. Bagaimana? Man, jangan sedih lagi. Jika Guo melihat ini, dia akan ikut bersedih.
Kak Guo, aku akan menjaga Tante Man dengan baik. Guo. Selama 3 tahun ini, Mama telah mendirikan yayasan anak-anak, menyokong sangat banyak anak kecil. Niang Wo adalah salah satu dari mereka. Guo, lihatlah, bukankah dia terlihat sangat mirip dengan Guo? Karena itulah Mama menjadikannya tetap berada di sisi Mama. Namun, Mama tetap sangat merindukan Guo tersayang. Presiden Wen, ini adalah donasi Anda untuk Yayasan Dana Anak Internasional yang diberikan. Telah membantu lebih dari 400 anak dengan penyakit jantung bawaan. Ini adalah data gadis-gadis kurang mampu di pegunungan yang Anda bantu, memungkinkan lebih dari 200 gadis bisa sekolah, masuk universitas, keluar dari pegunungan, dan benar-benar mengubah nasib mereka. Semua ini adalah bukti nyata amal yang Anda lakukan selama 3 tahun. Guo. Mama telah mewujudkan seluruh keinginanmu semasa hidup. Dunia ini akan menjadi lebih baik. Mama juga akan mendengarkan pesan Guo dan tetap hidup dengan baik. Mama akan terus bertahan sampai tiba hari di mana Mama bisa menyusul Guo. Man, jangan sedih lagi, kita harus pulang sekarang.